Susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan dan doa yang baru saja selesai dibuka oleh saya selaku moderator, dan selanjutnya akan ada sambutan dari ketua himpunan dan akan dilanjut sambutan ketua prodi Real yaitu dari Pak Ahmad Setiawan. Selanjutnya akan dilakukan sesi foto bersama. Jadi teman-teman, nah nanti mohon ya untuk menyalakan fitur kameranya. Lalu kita akan masuk ke acara inti pada malam hari ini, yaitu talk show bersama Karugun dan Kasara. Terus selanjutnya nanti akan ada sesi tanya jawab, yang mana sesi tanya jawab ini akan menggunakan Slido. Jadi teman-teman boleh nih, barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber pada malam hari ini, teman-teman boleh mengirimkan melalui Slido-nya. Nanti akan dikirim oleh panitia. Dan selanjutnya akan ada pemberian apresiasi kepada narasumber dan ditutup dengan doa bersama seperti itu. Nah itu dia teman-teman rangkaian acara pada malam hari ini. Karena tadi pembukaan dan doa telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya mari kita dengarkan secara sesama sambutan dari Ketua Himpunan, yaitu Kak Uli. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman, kakak-kakak, dan juga Pak Aso. Makasih kepada moderator atas waktunya. Pertama-tama aku mau ngucapin dulu terima kasih kepada panitia yang udah bekerja keras untuk nyiapin acara KMIL Talk malam ini. Terus aku juga mau memberikan terima kasih kepada Kak Sarah dan juga Kak Rugun ya pastinya, karena udah nyempetin waktunya di malam hari ini untuk memberikan insight kepada teman-teman KMIL di sini. Terus buat teman-teman KMIL di sini, kami mengadakan wadah acara ini untuk biar teman-teman sekalian tahu gitu. Sekiranya setelah lulus dari Real ini, prospek kerjanya seperti apa sih? Terus antara kerja dan juga S2, kira-kira teman-teman lebih prefer kemana sih gitu. Nah mungkin bisa banget teman-teman memperhatikan materi pada malam hari ini dengan sangat amat serius ya, dan juga mungkin kalau misalkan nanti di akhir teman-teman banyak penasaran akan hal-hal terkait pekerjaan dan juga lanjut S2 gitu, boleh banget ditanyain di akhir, karena untuk bintang tamu malam ini ada Karugun dan Kasala yang pastinya sangat berpengalaman gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih. Selamat menikmati acaranya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Kauli selaku Ketua Himpunan yang telah memberikan sambutannya. Nah, jadi pesannya semoga teman-teman mendapat ilmu juga ya gitu terkait kira-kira bakal lanjut PIAS atau misalkan prodi S2 ataupun nanti melanjutkan kerja gitu. Oke, selanjutnya kita langsung saja dengarkan secara bersama sambutan dari Ketua Prodi yaitu Pak Ahmad Setiawan. Kepada Pak Ahmad Setiawan, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator ya Riki. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar ya suaranya ya? Terdengar, Pak. Baik. Nah, pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih ya kepada panitia dan juga Ketua Himpunan KMIL ya yang sudah menyelenggarakan acara ini. Ini acara yang sangat bagus ya menurut saya. Kemudian juga apresiasi kepada peserta malam ini, ada berapa orang? 30-an lebih ya. Ya, ini sangat luar biasa karena jarang sekali ya ada acara malam mungkin ya. Kemudian juga malam minggu di saat orang-orang jalan-jalan, nonton dan sebagainya ya. Anda semua di sini belajar dan juga berkumpul ya untuk memperoleh informasi dari kakak-kakak kelas kalian dan juga alumni yang hadir. Ada Mbak Rugun ya dan juga Mbak Sarah ya yang sudah lebih dulu mengalami ya studi S2 maupun bekerja. Nah, mungkin ini sangat baik sekali jika peserta hari ini bisa mendengarkan apa pengalaman dari Pak Rugun dan Sarah ya, mungkin sangat
ada banyak pengalaman dari kedua pembicara ini. Kemudian saya juga ingin mengingatkan bahwa ITB bisa besar, mungkin kita tahu ya ITB itu salah satu kampus terbesar dan juga terbaik lah bisa dikatakan di Indonesia bahkan di dunia ya, karena salah satunya karena kiprah dan keberhasilan dari para alumninya begitu, sehingga juga membangun network yang kuat dan luas. Nah, kita sebagai salah satu prodi di ITB juga harus membangun network gitu ya yang kuat, kemudian juga saling menguatkan sesama alumni, sesama mahasiswa gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk kegiatan tersebut ya. Jadi saya harapkan kegiatan ini akan terus berlangsung gitu ya. Kita pun dari prodi dan fakultas mengundang alumni sebetulnya ya. Nanti ada acara di hari Sabtu depan mungkin ya. Nanti ada alumni Mbak Jen ya, angkatan 2014 yang akan mengisi pengenalan prodi di fakultas ya. Mungkin juga nanti saya akan undang para alumni mobilisasi gitu ya, siap-siap saja untuk para alumni dan juga mahasiswa nanti yang sudah lulus untuk kita panggil dan berkontribusi di kampus ya. Ya mungkin itu saja sebagai pengantar ya. Mungkin saya tidak bisa hadir sampai selesai, mungkin hanya membuka saja. Akhir kata, selamat melaksanakan acara KMIL Talk ya. Kemudian semoga acara ini juga penuh makna dan menjalin kebersamaan baik di antara mahasiswa maupun sesama dengan alumni gitu ya. Ada salam Jatinangor, kalau di Ganesha ada ya salam Ganesha. Mungkin di Jatinangor juga ada, saya kan nggak tahu juga. Salam Jatinangor ya, untuk Tuhan, bangsa dan alma mater ya, kita bisa bersama kita bisa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan ya. Silakan selamat melaksanakan acara ini. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Setiawan atas sambutan yang telah diberikan. Jadi tadi ada satu highlight yang saya dengarkan gitu ya Pak, terkait bahwa salah satu Prodi Real ini bisa tetap terus berkembang karena salah satunya peran dari alumni itu sendiri gitu. Nah, jadi ini salah satu momen yang sangat pas gitu ya untuk memperkenalkan Prodi Real ini kepada angkatan-angkatan yang sekarang sedang menjalani perkuliahan. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak atas sambutannya. Selanjutnya teman-teman, kita foto bersama dulu. Jadi buat teman-teman yang belum menyalakan fitur kameranya, boleh banget nih kita menyalakan kamera ya, karena akan ada sesi dokumentasi. Oke. Oke. Baik. Sambil menunggu teman-teman untuk on cam, mungkin saya sedikit bertanya kali ya kepada Pak Aso. Sekarang lagi ada di mana Pak, dan apa kabarnya nih pada malam hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Baru saja pulang ya dari kampus. Tapi kebetulan tadi seharian di Ganesha, jadi nggak sempat ke Jatinangor ya. Saya juga belum menyapa Mbak Rugun nih, Rugun ya, dan Mbak Sarah gimana? Halo Kabarnya? Pak. Ya, Halo Pak Aso. ya Kabar sehat sehat-sehat Pak. ya, alhamdulillah ya sehat-sehat semuanya ya. Iya Pak, sehat-sehat juga ya Pak. Iya, ya, selamat lah ya. Ya jangan apa namanya, keep kontak aja dan kita terus ya membangun network ya. Ya saya sangat senang sekali ya bisa bertemu dengan alumni ya. Kita nanti akan adakanlah acara mobilisasi alumni ya suatu saat nanti. Oke, gitu. Terima kasih Mas Rifki. Ini acara Mas Rifki di mana? Di kampus? Saya kebetulan Pak lagi di kampus. Ini bersama panitia. Wah, hebat ya. Ya, hati-hati pulangnya. Malam ya. Ya, Ya, baik Pak. Oke, terima kasih Pak nih. Semoga sehat-sehat terus ya Pak. ya Dan teman-teman.
Mungkin boleh nih untuk panitia untuk segera mengambil tangkapan layar untuk sesi dokumentasi pada malam hari ini. Yap, untuk sekarang mari mengambil dokumentasi dulu. Oke, semuanya boleh disiapin ya gayanya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Oke, baik, terima kasih kepada operator yang telah mengambil tangkapan layar pada sesi foto bersama. Oke, karena sesi pembukaan dan sambutan telah dilalui secara bersama-sama nih teman-teman. Nah, kali ini kita akan ke acara berikutnya, yaitu acara utama pada kegiatan KML Talk, yaitu kita akan berbincang langsung gitu ya dengan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu sebagai alumni dari RIL angkatan 2016. Jadi buat teman-teman nih, boleh banget disiapin catatannya, barangkali ada yang perlu gitu ya dicatat, dan nanti akan mendapatkan insight-insight terkait gimana sih kehidupan saat perkuliahan dan pasca keluar dari Riau gitu. Nah, tapi sebelum itu izinkan aku untuk membacakan profil singkat dari narasumber KMIL Talks pada malam hari ini. Izin Mas Rifki ya, saya duluan ya, pamit. Oh iya, baik Bapak. Iya. Terima kasih banyak Salam Bapak. semuanya Sehat-sehat ya, Pak. sukses semuanya ya. Yo, Amin mangga. Pak. Baik. Assalamualaikum. Makasih Pak Aso. Ya, Waalaikumsalam. mari. Terima kasih Pak. Bersama, mangga. Assalamualaikum. Oke, baik. Pertama saya akan membacakan profil singkat dari Kak Rugun yang bernama lengkap Kak Rugun Firni Sipayung, ST, gitu, salah satu alumni RIL angkatan 16. Saya sapa terlebih dahulu. Halo Kak, apa kabarnya Kak pada malam hari ini? Halo Rifki, kabar aku sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan semuanya sehat-sehat. Kamu apa kabar juga? Aku belum ketemu. Alhamdulillah. Agak mulai sedikit chaos nih Kak, udah masuk minggu ketiga perkuliahan. Oh, kamu semester berapa BTW? Sekarang semester 6. Oke. Belum semester 8 ya. Belum, masih 1 tahun lagi, tapi nggak kerasa sih Kak kayaknya. Oke. Maksudnya Oke. chaosnya beda gitu. Tapi semangat ya. Jadi nikmatin aja. Siap Kak, oke. Baik, izin membacakan profil singkat ya Kak dari profil Karubun ini. Yang pertama, sebagai consultant at Fecal Sludge Management, FSMA, terus juga Environmental Consultant on Building and Spatial Planning Office at South Tangerang City Government, lalu Water Sanitation and Hygiene atau WAS Consultant at Ihsanat Harmoni Cendekia Consulting. Dan yang terakhir, Kak Rugun ini sebagai Environmental Engineer Intern at DKI Jakarta Province Environmental Service. Nah itu dia teman-teman profil singkat dari Kak Rugun, salah satu alumni RIL angkatan 2016. Gitu. Sekali lagi Kak, selamat datang ya Kak. Semoga kita bisa berbincang santai nanti di sesi talk show. Terima kasih Rifki. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin menyapa ke Kak Sarah. Kak Sarah nih apa kabarnya nih? Sekarang lagi di mana nih Kak posisinya? Halo Rifki, aku di rumah. Di rumah. Kabarnya gimana nih Kak? Sehat, puji Tuhan. Oke, sehat alhamdulillah ya Kak Oh ya. iya, Oke. tadi lu Dugun MT-nya ketinggalan. Oh iya, Kak Rugun kan Susah iya ya. kuliah loh. Alumni PIAS juga ya Kak Rugun. Sarah. Iya kan kalian pengen denger yang pias-pias kan hari ini? Iya, kok MT-nya Waduh. ditinggalin. Iya, betul. Oke, Kak Sarah izin bacain profil singkatnya Kak. Iya. Oke, Kak Sarah ini berpengalaman ataupun sedang menjalani di Business Development and External Relation at PT Adaro Tirta Mandiri. Selanjutnya juga sebagai Individual Consultant at Ministry of Public Work and Housing dan Engineer Intern at PT Wiratma. Nah, itu dia teman-teman profil singkat. Nah, Kak Sarah ini juga sama angkatan 2016 bersama Karugun. Jadi pada malam hari ini lebih ke kita mendatangkan sekaligus reuni gitu ya, tapi khusus untuk narasumbernya itu di angkatan 2016. Nah, oke.
Semoga teman-teman bisa tetap mendapatkan dan bisa mendengarkan dengan enjoy juga gitu pada malam hari ini, karena tentunya akan banyak nih informasi-informasi ataupun wawasan yang bakal didapatkan pada KMIL Talk pada malam hari ini gitu. Oke nih Kak, karena tadi aku udah membacakan profil singkatnya, dan selanjutnya mungkin langsung aja kita masuk ke sesi talk show-nya, kita santai aja kayak. Dan nanti akan ada pertanyaan yang saya ajukan ke Kak Rugun dan Kak Sarah. Jadi nanti silahkan dijawab secara bergantian aja, seperti itu. Oke Kak, bisa langsung dimulai ya Kak ya? Udah siap Kak? Udah Boleh, ready. boleh. Oke, udah ready ya dari tadi ya Kak sebenarnya. Iya. Oke, sip. Nah Oke. Kak, mungkin dari ini biar enak ya Kak, kayaknya aku bilangnya aku aja kali ya. Kalau saya tuh rasanya terlalu yang webinar yang formal banget gitu. Oke, sip. Kak, mungkin aku pengen tahu nih terlebih dahulu kira-kira apa sih yang melatar belakangi Kak Rugun dan Kak Sarah ini pengen masuk Prodi Real gitu. Karena kan ada mungkin nggak TPSDA gitu. Nah, kira-kira boleh nih dari Kak Rugun terlebih dahulu untuk sharing kenapa sih milih Prodi Real itu sebagai tujuan awal Kak Rugun dan Kak Sarah. Oke, aku dulu nih. Oke, selamat malam. Thank you Rifki. Aku panggil Rifki ya. Rifki, makasih banyak buat apa ya, seru lah meng-MC-in aku dan Sarah, jadi nggak terlalu kaku gitu kan. Sebelumnya, hai teman-teman, Real 2000 berapa ya? 2019 ya? 2019 sampai 21 Kak. Waduh, kamu 2000 berapa tadi? Aku di tengah-tengah 2020 nih. Oke, berarti 2019 sampai 2021. Tapi sayang banget, aku nggak ngeliat nih muka-mukanya. Aku cuma lihat Uli, Rafli, Rizal. Sisanya aku cuma lihat ya tulisan nama doang gitu kan. Nah, jadi kalau ada di sini yang nggak berkeberatan untuk hidupin kamera, kita bisa bisa hidupin kameranya, jadi kita bisa saling kenal-kenalan juga. Gitu ya, biar kayak besok-besok misalnya tiba-tiba siapa gitu kan yang ngechat kayak, "Kak, aku Romian kemarin aku join KMIL Talk," tapi aku kan nggak lihat ya mukanya. Mungkin kalau lihat muka lebih gampang gitu kan Rifki ya, kayak, "Oh ini nih yang join," jadi aku notice gitu. Oh ya, Sarah juga kan besok-besok pasti kalian misalnya tiba-tiba ada sesuatu gitu kan, kalau nanyain kan kita lebih enak ya, kayak, "Oh ini kemarin yang datang KMIL Talk ya," gitu. Oke. Langsung aja ya. Jadi kenapa aku pilih, ini pertanyaannya langsung dikerucutin ya, kenapa real daripada TPSDA gitu ya? Iya, Langsung betul gitu Kak. aja ya. Oke. Nah, yang pertama lebih ke aku ngelihat ini sih, lebih ngelihat apa sih namanya ya, kurikulum terus eh ya aku lebih suka aja dengan kerjaan real karena menurutku lebih luas. Lebih luas itu kalau aku nangkapnya pertama TPSD itu kayaknya lebih fokus ke air gitu kan, terus kayaknya menurutku skopnya lebih kecil, sementara kalau real itu skopnya menurutku lebih besar, masih ada ngomongin sampah, masih ada ngomongin air limbah juga, air minum, sama satu lagi drainase gitu. Jadi rasanya kayaknya apa ya, kayak real aja tuh sebenarnya udah lebih spesifik daripada TL. TL kan mungkin lebih belajar udara ya, kayak kita kan udah nggak belajar udara. Aku sebenarnya tipenya kayak kalau bisa belajar lebih banyak itu lebih baik gitu kan, karena aku butuh explore gitu, jadi nanti aku bisa milih yang mana lebih cocok buatku. Jadi kenapa pilih real itu, ya menurutku karena lebih banyak opsinya, aku masih bisa pelajari banyak hal, dan ya gitu. Kayak aku tuh ibaratnya aku belum terlalu yakin dengan air doang, jadi aku butuh sesuatu yang lebih banyak, jadi aku pilih real. Itu kalau aku, Rifki. Oke, siap. Kalau Kak Sarah sendiri seperti apa nih Kak? Kenapa milih Prodi Real sebagai tujuan awal Kak Sarah? Kalau teman-teman aku nyapa dulu ya. Ya, halo semuanya. Jadi kalau misalkan aku sendiri dulu itu kan sebenarnya tuh karena arahan BK aku tuh milih FTSL Jatinangor. Dulu tuh kayak eh, asalnya aku mau teknik lingkungan. Terus karena satu dan lain hal kata guru BK aku, udah Jatinangor aja sama kok jurusannya. Terus ternyata pas udah masuk
ternyata cuma real sama TPSDA, ya kan. Tapi pas lagi TPB kan suka ada kayak pengenalan jurusan juga gitu kan. Nah, kayak menarik tuh TPSDA dan sebenarnya kalau di dunia kerja, yang ahli bendung tuh sebenarnya masih dikit banget di kita. Jadi ya kalau sebenarnya kalau peluang kerja untuk fokus bendungan itu bisa banget, tapi sama kayak Rugun tadi, karena kalau real lebih luas lagi, kayak dan aku kayak lebih tertarik dengan sosial, kalau kita kan lebih banyak sosialnya ya. Ya jadi makanya aku akhirnya lebih milih ke real, tuh. Oke, Kak, baik. Nah, kalau misalnya teman-teman, kalau boleh aku simpulin, jadi tadi kalau dari Kak Ruben sendiri karena melihat kurikulumnya gitu ya, karena tidak apa ya, lebih spesifik aja gitu. Jadi eh, bukan yang terlalu general. Terus selain itu juga bisa pelajari banyak hal, bukan hanya masalah air aja kayak gitu. Jadi bisa masalah persampahan, terus juga plumbing, air limbah gitu. Oke. Nah, kalau dari Kak Sarah sendiri tadi arahan BK ya, walaupun awalnya pengen masuk teknik lingkungan ya Kak, tapi diarahin ke FTS Jatinangor. Jadi pas pengenalan TPB mulai merasa tertarik, akhirnya ya udah masuk aja gitu ya Kak ya. Oke. Nah, tapi Kak selanjutnya nih tadi dari mulai latar belakang pengen masuk, kira-kira nih setelah masuk gitu sesuai ekspektasi nggak? Kira-kira pas udah masuk prodi real nih? Oke, boleh mungkin sekarang dari Kak Sarah terlebih dahulu. Kalau aku ekspektasi sih ya sesuai sih, karena kan aku, gambaran awalnya juga masih abu-abu, mikirnya cuma kayak, ya udah kuliah berarti lebih banyak mungkin ke sanitasi, ke air bersih, terus kayak, ya udah tingkat 2 kan kayak hidrolika, mikling gitu, kayak masih seru-seru aja jadi kayak, oh ya udah masih masih abu-abu banget sih sebenarnya itu tingkat 2 juga kan, baru masuk. Jadi kayak dari awal emang nggak ekspektasi apa-apa, jujurnya. Kalau Rugun gimana Rugun? Oke, nah, Kak Rugun gimana nih Kak? Nggak, aku ketawa karena Sarah nanyain aku. Harusnya Rifki kan? Gak apa-apa, ada dua moderator Kak, biar lebih seru aja. Mm-mm. Bagus sih sebenarnya Sarah nggak punya ekspektasi apa-apa. BTW itu lebih bagus gitu. Karena maksudnya kayak ketika kita berekspektasi lebih nggak sesuai kan sakit hati ya gitu. Itu satu. Kalau aku lebih ke ini melebihi ekspektasi kalau aku ya. Karena gini, dulu kan di TPB tuh kita eksak banget kan. Ya nggak sih Sar? Dan aku tuh baru sadar setelah masuk ITB kayak gila ya, eksak gue tuh nggak maksudnya kayak nggak Bodoh banget, merasa bodoh banget. maksudku tuh gini loh kayak rasanya tuh kalau belajar matematika SD SMP SMA itu masih oke-oke aja, tiba-tiba pas belajar kimia terus fisika di ITB tuh kok kayak wah kok beda banget, aku tiba-tiba langsung nggak suka gitu loh, awalnya jadi suka jadi nggak suka. Nah intinya gini, jadi aku setelah itu beda banget TPB sama di jurusan. Nah di jurusan itu aku menemukan work life balance. Kayak nggak work sih, tapi Play. bukan kuliah apa ya? Ya itulah, kuliah life balance. Nah, tuh. Oke. Jadi lebih life balance-nya tuh lebih ada gitu loh. Kalau di TPB tuh rasanya kayak aduh, rasanya maksudnya kayak kalau udah mau ujian tuh UTS tuh kayaknya harus banyak banget lah di persiapannya gitu kan. Nah, sementara kalau lagi di jurusan tuh nah sama sih kayak Sarah. Aku tuh baru sadar setelah di TB kayaknya aku lebih ke sosial juga daripada terlalu teknik banget, kayaknya itu bukan aku gitu ya. Gak ada yang salah sih BTW teman-teman kalau yang teknik banget masuk real. Kita nggak nyalahin kalian ya. Tapi maksudku di real itu masih ada lah antara teknik dan sosialnya itu masih seimbang gitu loh. Jadi aku seneng gitu. Jadi kalau misalnya dibilang ekspektasi sih, aku seneng karena aku kaget waktu TPB. Udah itu aja sih. Kayak TPB tuh kayak, aduh, kayak kok, maksudnya kayak kaget lah gitu bahasanya. Kaget terus ya gitulah pokoknya gitu. Jadi aku senang. Melebihi ekspektasi sih kalau aku ya.
Oke, ada dua pandangan yang berbeda gitu ya, tapi tetap ujung-ujungnya ya sesuai ekspektasi gitu. Bahkan tadi dari Karugun sendiri itu melebihi ekspektasi ketika setelah masuk prodi real itu sendiri ya kayak. Nah, mungkin tadi highlight yang menarik banget gitu ya bagi aku terkait tadi Karugun cerita bahwa di TPB itu sangat eksak banget dan ya bener banget, that's right gitu Kak. Emang beneran se-eksak itu kita belajar matematika, fisika ya bahasanya kelas 13 SMA gitu dan di situ aku shock banget sih Kak ketika ujian di UTS misalkan UTS di semester 1 terus kayak dapat nilainya oh ternyata sesulit ini ya untuk dapat nilai misalkan 80 untuk di TPB itu ternyata beneran kayak wah udah sih yang awalnya ekspektasi aku kayak bisa oh oke, aku kayaknya bisa cum laude deh aku kayaknya bisa IP-nya di atas misalkan 3,8 atau segala macam gitu tapi ternyata ekspektasi tersebut dihancurkan dengan nilai-nilai kuis, nilai-nilai UTS dan UAS gitu dan itu beneran kerasa banget sih Kak. Tapi ketika masuk jurusan langsung mulai nih kembali lagi ekspektasi kita untuk dibangun. Gitu ya Kak ya. Oke. Nah, kira-kira nih Kak, tadi kan kita ngebahas ya sesuai ekspektasi atau enggak. Nah, ketika udah masuk ke real itu sendiri, kira-kira suka dukanya apa nih Kak, kalau boleh tahu? Selama 3 tahun berarti, kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun lah di real gitu. Boleh nih dari Karugun dulu. Suka duka. Pertama dari duka dulu ya. Bersakit-sakit dulu ya. Oke, yang pertama jauh dari teman-teman TPB yang di Ganesha. Ya teman-teman Ganesha. Kayak gimana ya, kehidupan di mohon maaf nih, kehidupan di Jatinangor tuh ya nggak sehidup di Ganesha, bener kan? Nah, mulai dari unitnya, mulai dari apa ya, lingkungannya di Bandung, itu udah pasti dan nggak bisa diubah gitu. Itu satu. Terus, pahit-pahitnya waktu di real, apa ya, kayaknya lebih ke situ doang sih aku. Eee, iya, jadi kayak kurang banyak main sama teman-teman himpunan lain, paling mainnya sama himpunan-himpunan yang ada di situ. Terus yang kedua, ya jauh banget gak sih, nanjek banget gak sih kalau di misalnya tinggal di asrama lah, yang tinggal di asrama kalau mau ke kalau mau ke kelas tuh agak nanjak ya, kayak capek juga gitu. Terus, sama juga yang di luar juga gitu kan, kayak gitu. Kalau misalnya mau jalan atau ngegojek lah kayak gitu. Beda sama yang kalau teman-teman di Ganesha kan mungkin di Sangkuriang kan tuh deket ya, agak terlalu jauh, misalnya kayak gitu. Nah, aku lebih ke situ sih, kalau soal, dukanya ya. Terus ya lebih ke sukanya sih sebenarnya gitu. Kayak sukanya itu satu, walaupun tadi yang aku bilang kita jauh dari kehidupan kayak di Ganesha, yang enaknya kita tuh lebih lebih tertata. Jadi di weekdays kita bener-bener fokus kuliah, di weekend kita bisa main tuh ke Ganesha gitu kan. Jadi ketika saatnya main, main. Kalau saatnya kuliah, kita jadinya lebih nggak terdistraksi gitu. Kalau di Ganesha kan rasanya kita tuh kayak jalan dikit pasti ada aja yang ngajakin main gitu sih. Itu sukanya. Terus, eee, rasanya lebih deket sama teman-teman himpunan karena rasanya kita itu mulu kan. Maksudnya kayak maksudnya kayak kita kurang banyak teman di luar sana gitu. Jadi positifnya kita lebih dekat sama teman-teman himpunan, terus lebih enak lah gitu, bener-bener mungkin himpunan lain iya sih konsep himpunan itu emang kayak lebih keluarga, ya nama kita juga KMIL kan, keluarga. Terus, eee, apa ya, itu aja sih kayaknya. Itu suka ya, oh sukanya lagi tuh kayak waktu Pengmas tuh seru banget. Terus waktu di himpunan lah pokoknya, kalau aku nggak tahu sih kenapa orang-orang masih ada yang misalnya nggak join ke himpunan, tapi kalau aku pribadi, aku sangat senang lah ketika itu salah satu jadi sukaku waktu di real adalah join di KMIL, misalnya kayak gitu. Gitu aja sih dari aku. Yang Oke, sip. Makasih banyak Kak Rugun. Selanjutnya Kak Sarah nih Kak. Sama sih, hampir nggak ada dukanya kecuali itu ya, teman-teman kan kita TPB main nyampur gitu kan. Nah, sedangkan banyak kan temanku sipil gitu. Jadi FOMO. Tapi untungnya karena kita cuma sekelas kan biasanya. Kalau di real jatuhnya cuma sekelas. Jadi kayak pasti
satu jurusan tuh udah deket lah, semuanya udah saling pasti lebih berasa keluarganya gitu, jadi kayak satu nggak bisa, beneran satu remet semua. Terus kayak mau ujian belajar bareng, dimarahin dimarahin semua, kayak enak aja walaupun kita ya masih ada kadang ada beda mainnya gitu, tapi justru serunya itu karena orangnya dikit, jadi lebih deket aja gitu. Terus apalagi ya sukanya, nggak ya pelajarannya nggak sesusah tekniknya kayaknya nggak sesusah TPSDA deh, kayaknya ya. Ya itu aja sih sukanya. Oke, baik Kak. Makasih banyak nih Kak Sarah udah sharing. Nah, tadi Kak aku tuh sedikit highlight gitu terkait waktu Kak Rugun bilang katanya waktu Pengmas, waktu himpunan. Nah, kira-kira nih aku mau nanya gitu. Kira-kira apa aja gitu mungkin bisa pengalaman magang ataupun proyek ataupun Pengmas waktu zaman Kak Rugun dan Kak Sarah tuh itu gimana sih ceritanya gitu? Boleh pesan Pengmasnya di mana gitu? Mungkin kita sebagai audiens pada hari ini pengen ngedengar gitu. Tadi serunya tuh di mana sih gitu waktu ketika Pengmas? Kalau dari Kak Rugun nih Kak, boleh. Oke. Kalau nggak salah Pengmas itu ada 2 kali ya secara resmi. Resmi tuh nggak resmi sih sebenarnya, bener-bener volunteer gitu kan. Yang pertama KKN itu kalau nggak salah mata kuliah pilihan ya nggak sih gitu. Nah jadi kita bisa nggak milih. Yang kedua waktu di Envirus. Oh Nah iya, Envirus terus yang kedua kalau yang KKN tuh sayang banget aku tuh nggak ikutan. Nah kalau kalian masih bisa nggak ya ikutan, aku nggak tahu, tapi kalau masih bisa ikutan aku sangat encourage buat ikutan. Kenapa? Itu selain untuk menambah pengalaman secara pribadi, tapi itu juga nambah portofolionya teman-teman buat kerja gitu. Terus yang kedua, eh, eh, aku ngasih tahu manfaatnya dulu ya sebelum aku ceritain pengalamanku ya. Terus kalian nambah teman. Menurutku enak karena yang namanya kegiatan yang nginap itu tuh kita lebih enak kenal sama orang. Jadi kalau misalnya kita ikut kegiatan atau makrab deh, makrab. Nah, makrab tuh 2 hari, 3 hari itu tuh enak tuh. Itu lebih terasa kayak oh ini sifatnya kayak gini, ini sifatnya gini. Jadi kita temannya nggak cuma say hi doang, tapi kalian tahu, oh aku udah pernah kita punya teman, kita tambah koneksi lah itu bahasanya kayak gitu. Nah, aku kemarin ikutan juga sih sebenarnya di luar. Nah, aku bersyukur aku waktu itu ikutan juga kegiatan-kegiatan ini tapi dari SAPPK. Nah, itu tuh summer summer apa gitu ya, summer camp gitu, summer camp tapi di bawah SAPPK, tapi aku bareng sama teman-teman real. Kita tuh ada 5 orang waktu itu. Nah, tapi aku balik lagi ya. Itu alasan kenapa teman-teman harus ikutan Pengmas untuk portofolio, koneksi, dan pengalaman pribadi. Yang kedua, soal pengalaman sendiri, Envirus aku nggak punya. Pengmas waktu itu KKN aku nggak punya. Envirus aku kemarin itu berapa kali sih sebenarnya? 2 kali atau lupa. Intinya itu kan setiap tahun ada sekali ya. Jadi seru sih menurutku. Kayak kita tuh benar-benar namanya juga bergerak nyata gitu kan, kayak kita tuh bikin sesuatu di suatu tempat itu kayak gitu. Nah kemarin kalau nggak salah kita bangun sanitasi di sekolah, tapi aku agak lupa deh nanti Sarah gorila, ya. Oh itu gorila ya. gorila. Gorila itu waktu waktu apa sih namanya Sar, mau lulus itu loh, yang waktu saat Oh iya terakhir ya. Itu gorila juga nggak sih Gun? gorila itu definisinya itu kan waktu kita Gorilla Action. sebelum di apa sih namanya kalau kita mau himpunan mau di sah ini Berlantik ya. Dilantik. oh dilantik ya gorila itu kan. Iya, tapi Nah itu iya juga. waktu itu gorila itu di luar Envirus. Nah itu tuh nggak salah kita ke sekolah terus kita bantu apa ya kemarin ya, ajarin tentang sanitasi. Terus hari itu kita aku nggak tahu deh bangun atau enggak, lupa maksudnya. Terus yang pasti kita ngajarin ke mereka tentang PHBS gimana karena anak sekolah gitu, lebih ke edukasi yang aku ingatnya kayak gitu. Terus kemarin ada juga Pengmasnya itu kemarin keluar apa ya, keluar kota yang dari Envirus. Aku sayang banget gak ikut
Tapi kemarin aku yang asli ikut tuh dari SAPPK. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya Pengmas itu nggak cuma dari KKN dan dari Envirus. Nah, nanti ada juga itu Gorilla waktu mau dipelantikan. Atau di luar ini, yang kayak aku alamin nih, di SAPPK. Mana aku dapet satu, terus itu bener-bener kita bangun, apa ya, kayak cari titik sumber air di mana, supaya ngasih tahu mereka, pemetaan. Sama satu lagi, aku pernah nih, itu udah ada di CV-ku sih sebenarnya. Aku pernah ikutan Pengmas itu dari LPPM ITB. Jadi itu benar-benar di situ yang benar-benar aku dapat, selain aku dapat pengalaman, aku juga dapat income juga sih di situ sebenarnya gitu kan. Tapi emang lebih kerja juga, kayak aku tuh ngebangun apa ya, ngebangun sanitasinya, ngebangun sanitasi buat air limbahnya sama sih air minumnya kayak gitu, bikin bikin toren dan cara air minumnya di mana sumbernya gitu-gitu sih. Gitu. Jadi menurutku tuh pengalamannya itu sangat berharga dan itu sangat menambah portofolio teman-teman kalau misalnya teman-teman mau ngelamar kerja. Kalau ditanya seru banget karena kita kenal, apalagi kalau misalnya ini loh, kayak kita tuh berinteraksi sama masyarakat sekitar. Gitu dari aku, Rifki. Gak tau nih kalau Sarah gimana. Oke, wah menarik banget nih Kak. Oke, boleh nih Kak Sarah, boleh cerita sedikit gitu. Iya, kalau aku sendiri dari Gorilla, Envirus, kalau Pengmasnya ya. Tapi kalau KKN waktu itu tuh aku udah terlanjur ikutan volunteer Asian Games. Jadi kayak kita aktifnya kalau aku waktu itu milih Asian Games karena apa ya, pengen nyoba yang baru aja gitu. Dan itu kan pas lagi libur semesteran juga, lumayan itu juga untuk ngisi CV. Jadi jangan menutup diri di kampus aja. Kalau misalkan ngerasa di kampus kayaknya ngerasa nggak bisa explore, jangan jangan lupa cari-cari gitu, kayak di Instagram gitu sering keluar kayak open volunteer untuk kegiatan apa gitu. Coba-coba aja teman-teman kalau pengen explore. Seru kok, nambah relasi, ngisi CV. Ya, seru. Terus apa sih tadi, magang sama kerja juga nggak sih? Kalau kerja aku nggak ada sih, cuma as apa ya, apa sih sebutannya, asdos ya, itu doang. Ya, sudah ke asisten. Iya, cuma Tutor. asisten doang. Tuh KP, dari KP juga apa ya, aku kan dari KP sama TA ngambilnya plumbing. Jadi kayak pas lagi KP jadi lebih kebayang nih nanti TA-nya aku mau bahas apanya gitu. Ya kalau aku KP-nya karena udah berencana mau ngambil TA-nya plumbing. Kalian nggak ada plumbing ya katanya? Ada Kak? Oh, masih ada. Masih ada, ya. Oh, masih bisa. Iya. Kemarin katanya plumbingnya mau dicabut. Ya, katanya ada isu seperti itu sih Kak, karena mungkin terlalu banyak yang mengambil gitu. Iya, jadi banyak. Dulu cuma 2 orang di atas aku. Oh, oke. 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 Nah, oke teman-teman, nah itu dia tadi pengalaman gitu ya, lebih ke kalau misal Kak Rugun emang concern banget di dunia Pengmas gitu ya Kak. Tadi bahkan ada yang Pengmas di LPPM ITB gitu yang lebih berbenefit dan menghasilkan profit gitu ya Kak ya. Cuman itu mungkin lebih sistemnya ke kayak proyek itu ya Kak ya, kalau LPPM. Oh ya lupa, bener proyek. Oke, sip. Nah, tadi Kak Sarah tuh menarik banget nih. Volunteer Asian Games-nya itu ngapain Kak? Kayak boleh nggak ceritain sedikit gitu? Misalkan ngambil divisi apa atau kayak in general ya udah gitu. Seluruh kegiatan di handle atau gimana Kak? Lagi waktu itu tuh aku ikut jadi LO-nya aja karena waktu itu aku masih kuliah semester berapa ya itu berarti mau 5 ya. Jadi aku nge-LO-in si atlet-atletnya gitu dari Wisma Atlet. Seru banget sih aku.
Awan ngerasanya introvert parah ya. Dari situ kayak mulai lebih ngebuka diri karena kayak jadi kenalan banyak orang. Terus kita juga ditim-timin gitu. Aku sendiri waktu itu LO transport. Terus jadi kenal banyak banget orang gitu. Sampai sekarang juga masih keep in touch. Jadi kayak seru banget. Gak kalah seru sama KKN. Oke. Itu jangka waktunya berapa lama, Kak, yang volunteer itu? Kalau nggak salah berarti Wah. volunteer Asian Games itu 2018 ya, Kak, ya? Kenapa ya? Nggak Oke. sampai sebulan kok. Tapi itu tuh aku seminggu nggak kuliah deh. Dan itu kan seminggu awal. Tapi dari panitianya tuh dia ngebuatin surat dispensasi buat ke kampus ya, walaupun tetap kehitung absen sih. Cuma kan Iya, sebelum apa sih perbaikan transkrip. ya itu kan sebenarnya masih belum terlalu dihitung kan. Jadi kayak ya udahlah sekali doang gitu. Oke, oke. Sip, wah, menarik banget nih, Kak. Kalau tadi Kak Rugun itu berapa lama, Kak, yang proyekan di LPPM? 2 bulan. Oh, 2 bulan. Tapi itu sistemnya kayak di tiap weekend atau pas liburan atau gimana, Kak? Oh, aku lagi nyusun. Oh, waktu TA ya, Kak? Iya, jadi kayak aduh aku butuh sesuatu nih gitu. Jadi 9 terus aku kayak full benar-benar nggak oh kemarin aku lagi kena COVID kayak itu ya. Maksudnya lagi nggak masuk kelas aja. Cuman nah, intinya aku benar-benar langsung ke lapangan. Aku kemarin Oh, di mana ya? Apa deh? Di Sulawesi, Palu Sigi Donggala. oh, iya ya, pernah dengar sih daerah itu. Oke, wah keren banget sih, Kak. Nah, kira-kira nih, Kak, dari tadi pengalaman-pengalaman gitu ya, dari mulai volunteer ataupun pengmas ataupun kegiatan lainnya, kira-kira dampak apa sih yang Kak Rugun dan Kak Sarah rasakan di ketika itu berkarir dan setelah lulus dari Real? Boleh mungkin dari Kak Sarah dulu nih, Kak. Sorry ya, ini aku ada keponakan aku. Ah iya, nggak apa-apa, Kak. Santai aja kok. Eh, apa ya, kalau aku sih ngerasanya lebih ke soft skill ya. Tunggu. Sorry. Kalau aku lebih ngerasanya ke soft skill-nya sih, kayak bisa kerja dalam tim, eh, buka relasi, em, apa lagi ya? Ya pokoknya lebih ke soft skill-nya gitu lah. Terus kalau KP ya jadi lebih kebayang kayak waktu kita belajar di kelas kan kayak apa sih WC gitu kan, ngurusin ubab-ubab gitu doang. Nah pas KP jadi lebih kelihatan, oh maksudnya tuh ngitungnya gini, ternyata cara ngitungnya nggak cuma gitu loh, ada lagi yang lain gitu. Ya, gitu. Dari aku gitu. Oke, kalau dari Kak Rugun sendiri, gimana nih, Kak, dampak yang dirasain? Lebih ke pertama di selain pengalaman ini sih kayak kita kalau kerja tuh yang kita bawa apa biasanya? Aku mau nanya dong satu orang biar agak-agak aktif dikit gak apa ya? Sorry nih Re. Wah, ayo nih teman-teman boleh nih. Aku mau Coba. manggil satu deh Elda Nuriza. Nah tuh. Wah, kena spill tuh Elda. Ayo loh. Hai Elda, apakah ada? Hmm? Oke, Hai Yuli. ada. Oh. Oke, aku satu lagi manggil ya. Marsai Gilang. Halo Kak. Ini yang ngomong siapa ya? Iya benar. Oke, Marsai Gilang. Halo. Halo Kak, saya belum bisa on cam nih. Oke, Marsai kalau misalnya kita mau kerja nih, apa sih yang kita bawa? Oh, kalau dari aku sih, yang pasti pengalaman mungkin ya. Terus kayak tujuannya juga gak sih Kak? Kayak kita tuh mau kerja,
apa sih yang mau kita capai itu. Kita nggak bisa sembarang langsung kerja doang kan, harus punya tujuan. Mungkin kayak itu sih yang aku kepikiran sekarang, Kak. Oke, keren banget ya. Thank you, Marsa Gilang. Ya, benar ya sebenarnya yang kata Marsa Gilang. Tapi aku mau secara tertulis. Nah, pengalamannya itu kita tahu dari mana gitu kan? Ya, selain wawancara, kita kan biasanya sebelum tahap wawancara tuh ada yang namanya dikasih dulu nih resume atau yang kayak kalian lah, kalian minta apa nih ke aku sama Sarah CV kan? Ya gitu kayak lihat dong Kak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya itu buat apa sih gitu ya, selain kalau secara tertulisnya ya buat nambah portofolionya kamu gitu. Nah, di balik itu kan kita bukan cuma portofolio kan, tapi kita dapat pengalamannya kayak gitu. Jadi ketika orang melihat kayak kita kan fresh graduate nih, biasanya kan coba deh lihat kalau kita nge-apply kerja tuh minimal 3 tahun pengalaman kerja, itu kan sebenarnya bingung banget kan, kayak apa sih kita baru fresh grad, masa kita harus ngikutin MT semua gitu kan. Ya maksudnya aku juga baru tahu kalau misalnya pengalaman-pengalaman gitu tuh buat aja di dalam CV kita gitu loh, kayak setidaknya mereka tahu kayak, oh ternyata Rifki ini pernah loh ikutan suatu proyek di bidang misalnya di bidang apa, air minum gitu kan, di sebuah sanitasi ataupun persampahan kayak gitu. Jadi kalau ditanya ya itu gitu buat nambah portofolio dan nambah secara pengetahuan yang kayak Sarah bilang tadi gitu, kayak itu lebih enak karena kita lebih lihat nyata daripada cuman hitung-hitungan doang. Itu sih dari aku. Oke, setuju banget sih Kak. Jadi lebih ke mengembangkan soft skill, membuka relasi, menambah portofolio serta pengetahuan. Nah, tapi Kak, di samping pengalaman-pengalaman itu, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang disesali gitu ketika pas masih waktu itu berkuliah di real ataupun misalkan ada something yang emang nggak tercapai nih gitu ketika setelah pas mau lulus gitu Kak, ada nggak hal-hal yang disesali nih di samping tadi benefit-benefit dari ikut-ikut organisasi? Boleh mungkin dari Kak Rugun? Aku ya. BTW aku buat satu tulisan nih sama teman-teman. Aku buat kalau kalimatnya gini, hal-hal yang ingin aku lakukan kalau aku balik jadi mahasiswa, tapi aku nggak mau diulangin. Sering kan pasti lihat orang-orang kayak things I have to do, misalnya kayak ya ketika aku things I wanna say to my 22 years old gitu-gitu kan. Tahu nggak sih? Yang wawancara-wawancara itu. Nah, aku juga bikin hal apa sih kalau yang mau aku lakukan kalau aku balik jadi mahasiswa. Itu. Aku lagi niat aja, sebenarnya nggak diminta apa-apa sih, cuma aku nulis, nggak apa-apa ya. Jadi aku sambil aku ngomong, aku sambil liatin aja. Boleh nggak aku dikasih share? Oh bisa ya? Boleh Kak. Wah ini seru nih. Oke. Oke, ya. Jadi ini kan aku kan bukan mahasiswa. Aku kalau udah kelihatan belum? Udah aman kok Kak, aman. Nah, ini semuanya ada yang aku lakukan, ada yang enggak. Tapi aku lakukan sih sebenarnya. Cuman kalau bisa sebanyak mungkin yang aku ingin lakukan. Yang pertama, join KMIL tidak pernah aku sesali dalam hidup. Dan kalau bisa aku encourage semuanya. Yang kedua, join Pengmas sebanyak-banyaknya. Pengmas itu entah dari Gorilla tadi, dari apa lagi ya? KKN, dan kalau bisa aktif aja gitu cari-cari di ITB tuh sebanyak itu loh gitu, kayak bahkan proyek sih. Nah, proyek itu proyek LPPM ITB. Nah, terus proyek dosen selain LPPM, biasanya LPPM itu dipegang sama dosen. Nah, dulu aku itu jarang banget menawarkan diri ke dosen gitu kan. Bahkan kayak ya gitulah intinya. Jadi kalau bisa sebenarnya siapa yang butuh dia lebih aktif. Coba aja offer diri ke dosennya misalnya kayak, "Pak, saya boleh nggak ikut ininya?" gitu kan, ikut proyeknya gitu. Misalnya nih kalau ada teman-teman bilang, "Kak, aku belum tahu sih sebenarnya antara aku pengen di bidang real atau enggak. Tapi menurutku ini saat yang paling tepat buat kalian mengeksplor." Maksudku mengeksplor ini biar kalian tahu kayak, aku tuh sebenarnya cocok nggak sih kerja di bidang real gitu.
Ya gitu sih sebenarnya, kayak aku cocok nggak sih di bidang real. Nah, sebelumnya guys, aku tuh mau bilang ini, kayak menurutku ya, menurutku anak-anak usia SMA itu, ini kita sebenarnya jauh banget topiknya ya. Menurutku anak usia SMA itu, menurutku wajar banget kalau misalnya mereka masih belum tahu mau kemana. Kalau kalian setuju nggak sih kayak gitu? Aku mau nanya Rifki dulu deh. Menurut kamu SMA udah tahu nggak kamu mau ngapain, kamu mau jadi apa? Menurut kamu gitu? Lebih ke kalau dibilang jadi apa, belum tahu. Tapi kalau misalnya ditanya kuliahmu di mana, itu udah terjawab. Kalau aku pribadi kan. Oke, artinya kita bisa lihat sesuatu yang lebih dekat kan daripada yang jauh. Kita bisa ngelihat Betul. kayak 5 tahun, setahun, 2 tahun, kayak 10 tahun lagi who knows gitu sih sebenarnya. Dan aku nggak tahu kalian ada nggak sih di lingkungan yang kayak ada satu orang kayak dia tuh udah tahu banget mau ngapain di dalam hidupnya gitu loh. Tapi menurutku itu 2% manusia lah dalam hidup ini gitu ya. Kayak dia tuh mau tahu mau ngapain dalam hidupnya. Kayak gue tuh harus mau jadi ini. Jadi karena dia udah tahu mau jadi itu dia tahu mau ngambil apa aja. Nah, aku salah satu orang yang aku tuh belum tahu banyak hal, aku butuh explore gitu sih. Jadi kayak menurutku karena kita explore, ya udah coba aja ikutin Pengmas, cocok nggak? Maksudnya coba aja ikutin proyek dosen, kayak walaupun ya misalnya kita bukan orang-orang yang nomor 1 banget nih di kelas, it's okay gitu kan, kayak aku mau dong ikutin, apa namanya, kayak, apa sih tadi yang proyek dosen tadi, kayak gitu kan. Terus kira-kira kayak gimana sih gitu, terus ikutin kompetisi. Nah, ini aku pernah ikut lihat pertanyaan, kalian tipe orang yang suka ikut kompetisi atau Pengmas? Kalau misalnya pun nggak bisa ikutin kompetisi, ya ikutin aja Pengmas. Kalau bisa dua-duanya, ya nggak apa-apa, lebih bagus gitu kan. Jadi tutor lah sesekali gitu kan, biar biar tahu kayak lu bakat gak sih jadi ngajarin orang gitu. Kalau nggak berarti ya udah gitu. Menurut aku nggak ada salahnya nyobain. Terus ikutin komunitas di ITB itu ya enak untuk nambah nambah koneksi teman gitu. Selain kita nyobain ini cocok buat kita atau enggak, kita nambah teman. Apply scholarship itu menurutku enak banget karena siapa tahu kita dapat ya buat kita simpanan juga. Terus ya gitulah. Apalagi kalau scholarship-nya tuh, nah kalian aku nggak tahu ya masih bisa atau enggak, tapi kayaknya angkatan yang jarum-jarum gitu loh, yang dia itu ada aktivitasnya gitu, kayak menurutku tuh ada lah. Ada yang enak, ada yang maksudku ada yang punya kegiatan nih dari penyelenggaranya, ada juga yang enggak, tapi nggak ada salahnya untuk apply. Kayak Sarah tadi join volunteer gitu. Jadi menurutku selagi kita belum masih muda, ibarat orang-orang bilang gini, habisin kuota gagal semudah mungkin atau habisin waktu kita sekarang. Karena kalau kita salah, itu masih nggak apa-apa karena kita masih muda. Daripada kita salah ketika kita udah expert nanti gitu. Jadi ya jangan takut salah lah kayak gitu. Jadi aku dulu tipe orangnya tuh kayak, aduh kalau bisa aku tuh yang juara terus atau yang bisa kalau bisa itu yang kayak malu lah ditengok orang. Tapi kalau aku ditanya sekarang, kalau aku jadi aku yang dulu tuh itu enggak banget gitu loh, kalau bisa itu jangan dipakai, cara berpikir kayak gitu. Kalau bisa ya udah, kalau siapa sih yang peduli banget sama hidup kita, kalau menurut aku ya, kayak semua orang itu fokus sama dirinya sendiri gitu, kayak fokus ke pertumbuhannya, kayak dia mau ngapain. Jadi cobalah sebanyak mungkin hal, itu sih kalau dari aku, guys. Oke, wah keren banget nih Kak Ruben. Udah nulisin gitu ya beberapa kira-kira hal apa yang ingin dilakuin ketika nanti menjadi mahasiswa. Oke, tapi Kak dari 8 itu yang nggak tercapai yang mana nih Kak? Atau semua tercapai? Pada akhirnya tercapai sih, karena ini aku kan bikinnya join. Nah ini, aku mau cerita dikit. Aku kan buat tadi tanyain ke dosen gitu ya. Nah kadang-kadang tuh ada 2 hal sih. Satu, jangan minder. Yang kedua, tahu diri juga. Maksudnya ngerti ya maksud aku gini loh. Aku tuh lebih ke minder. Kadang-kadang aku kayak merasa aku tuh harus nomor 1 banget lah baru aku kayak ini gitu. Menurut aku nggak harus kayak gitu. Selagi kita nunjukin kita punya sikap yang bagus ke dosen, terus kita juga apa ya kayak misalnya nih contoh, aku suka pelajaran sampah misalnya ya, misalnya aku suka sama siapa sih nama dosen kita yang sampah yang Wahyu. enggak yang paling senior, Sar. Pak R Pak Henry, Pak Henry. iya Pak Henry.
Mungkin kita nggak bisa suka sama semua matkul, tapi kita ada satu matkul misalnya kita suka, yaudah aku suka sampah nih, aku harus ngasih yang terbaik lah kita kalau udah suka kan sama sesuatu. Yaudah Pak Henry lah ibaratnya, Pak Henry terus kita bagus, punya manner yang bagus, kita punya cukup antusias, sering bertanya, kan dosen notice ya, walaupun misalnya nilai ujian kita nggak bagus banget, tapi kita antusias. Nah, biasa-biasa coba ditawarin diri kayak, Pak, gitu. Jadi maksud aku tuh tahu diri tuh bukan kayak, kita tuh nggak pernah merhatiin dia, tiba-tiba kita tawarin diri, kan dosennya juga males ya. Ya maksudku, ya kasih tunjuk lah kalau kita tuh minat gitu, kayak, Pak, saya mau ikutan, saya boleh nggak baru nawarin diri gitu. Jadi maksudku tahu diri itu kayak gitu. Sesuaikan sikap kita. Terus yang kedua, jangan gengsi gitu, jangan harus kayak harus nomor satu terus. Ya ibaratnya kalau kita suka sama sesuatu, pasti kita ngelakukan segalanya. Maksudnya kayak kita lakukan yang terbaik lah gitu. Nah, waktu itu aku belum pernah nawarin diri ke dosen. Tapi waktu aku udah mau lulus, aku malah diajak sama cutting. Cutting aku itu udah mau jadi dosen sama Kak Wika, Sar. Jadi aku dibajakin tuh kayak, ayo ini gitu kan, sama Kak Wika, karena Kak Wika mau dosen ya. Dia tuh kan kemarin dia S3 lah intinya. Jadi kita tuh anak muda semua, aku, Intan, Kak Intan kalau tahu sama Kak Zae. Jadi seru lah gitu. Jadi aku di situ baru mikir kayak, kenapa sih dari awal, kenapa sih aku nggak nawarin diri jadi ikutin proyek dosen gitu. Kita tuh bayaran mahasiswa tuh emang jangan harap lah mau dibayar mahal ya. Tapi menurutku pengalamannya itu loh, kayak gitu aja sih. Dosen tuh butuh banyak tenaga tahu kayak kalau kalau kalian mau menawarkan diri, pasti mereka harusnya senang sih gitu. Oke, sip. Wah, keren banget Kak. Story-nya emang sangat apa ya, insightful banget ya gitu dari cerita Kak Argun ini. Nah, kalau misalnya Kak Sarah sendiri itu gimana nih Kak? Aku masih kayak penyesalan aku kayak, kan aku dulu PP Bandung Nangor. Terus kayak jadi lebih banyaknya kalau nggak ada acara himpunan ya kupu-kupu. Terus kayak kayak nyesel aja kenapa nggak nyari proyekan pas libur malah main. Terus kayak temen ada nih kayak di kelas dia biasa aja, tapi dia tuh kayak yang tadi ngelobi dosen. Terus akhirnya kita lagi ngaso di sekret, dia bolak-balik ke lab bantuin proyekan dosen gitu kayak itu sih nyeselnya kan kayak kalau proyekan dosen gitu juga pengalaman kan bisa kita masukin ke CV juga. Terus kayak fresh grad apa sih yang dilihat dari CV-nya pasti kosong kan kalau kita nggak ngapa-ngapain. Itu sih yang nyesel kayak isinya waktu daftar kerja juga cuma dari KP doang gitu kan kayak minder juga sebenarnya dulu. Terus sekarang pas lagi aku apply kerja tuh jadi kayak baru tahu sebenarnya kayak kita tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 nyari internship tuh banyak banget sebenarnya, dan itu bisa kita tentuin mau bulan apa, jangka waktu berapa bulan, selama itu lolos kayak kenapa enggak, itu misalnya sih. Gitu. Oke, nah kalau Kak Sarah tuh teman-teman, ini aku banget gitu ya. Jadi ke Jatinangor tuh PP gitu, sama Kak, aku juga dari Bandung Jatinangor, dan kadang mohon maaf nih untuk ada ketua himpunannya gitu. Aku kadang kalau acara himpunan pun kadang suka absen gitu, karena kan emang yang kadang emang ada rapat lain atau bahkan yang emang terlalu malam gitu. Jadi wah aku nggak bisa nih gitu, aku harus pulang gitu. Oke, nah itu mungkin agak sedikit penyesalannya Kak dari Kak Sarah ketika waktu itu. Oke, nah ini mungkin ada salah satu pertanyaan yang khusus gitu untuk Kak Rugun. Mungkin tadi karena penyesalannya itu kata Kak Rugun yaitu jangan gengsi dan kita tuh harus tahu diri gitu. Apa mungkin dari jangan gengsi itu yang akhirnya ditawari untuk menjadi asisten dosen ataupun misalkan jadi dosen oleh tadi Kak Wika, apakah itu yang mendorong Kak Rugun untuk tertarik nih melanjutkan S2 di PIAS gitu? Itu gimana Kak nih? Boleh mungkin kayak sekaligus bridging aja gitu. Bagus bridging-nya Rifki. Jago. Oke.
Oh, tentu tidak. Bukan itu alasannya Rifki gitu ya. Susah nih kalau ngejelasinnya. Eh apa ya? Oke, teman-teman, aku di sini berusaha untuk enggak mencoba untuk mempermark, tapi aku bicara yang se-real-realnya gitu ya. Kalau ditanya nyesal join S2 di real, nyesal enggak sih sebenarnya gitu kan, kayak gitu. Cuman kalau misalnya nih dikasih pilihan, kalau mau S2 di real atau maksudnya fast track atau dikasih pilihannya sekarang atau misalnya S2 di luar negeri, aku pilih pasti di luar negeri. Masalahnya untuk kuliah di luar negeri itu sebenarnya nggak segampang itu guys gitu. Artinya kita harus intinya segala sesuatu ada risikonya. Kita harus mempersiapkan mulai dari persiapan bahasa Inggrisnya, terus mempersiapkan kalau mau pakai beasiswa cari beasiswanya. Artinya aku nggak bisa secepat aku ngambil fast track gitu kan. Nah gitu sih. Jadi kayak eh enaknya ya kalau misalnya kita fast track dalam waktu 5 tahun kita udah empty loh kayak gitu. Kita cuma beda setahun nih. Aku ini bukan mau nge-kick up siapa-siapa ya atau Sarah gitu enggak ya Sar ya. Aku kayak intinya gini, ibaratnya aku cuma beda setahun nih sama teman-teman yang nggak ngambil MT misalnya gitu. Nggak ngambil MT, yang nggak ngambil S2 gitu kan. Ya jadi kayak ibaratnya mereka udah pengalaman nih kerja setahun, aku baru lulus dari nol. Terus kayak aku merasa kayak ya udahlah ketinggalan setahun untuk kerja gitu. Tapi ya kalau dipikir-pikir balik lagi ya, ini bukan kejar-kejaran ya gitu. Kayak ya kan udah sering dengar lah ya timeline hidup orang tuh ya sesuai masing-masing orang kayak gitu. Bukan berarti setelah aku lulus 5 tahun aku langsung dapat kerja walaupun aku S2 gitu. Jadi intinya gitu. Tapi untuk menghibur diri aja gitu loh, kayak menghibur diri yang apa-apa lah ketinggalan setahun gitu kan. Aku ketinggalan setahun ya alhamdulillah aku udah empty gitu loh. Mungkin teman-temanku yang langsung kerja iya dapat kerja tapi ya harus ngambil S2 lagi gitu. Kayak S2 lagi S2 kan rata-rata tuh 2 tahun ya. Kalaupun mau setahun itu ada sih sebenarnya tapi di Inggris misalnya kayak gitu. Gitu sih. Jadi kenapa Kak mau ngambil S2? Menurutku kalian pasti udah denger ya beberapa profitnya gitu ya. Yang pertama dalam waktu 5 tahun udah S2 nih. Gitu kayak yang kedua, aku pernah dengar kalau kita udah ngerasain kerja dan punya duit, males tuh yang namanya sekolah. Aku tuh udah selalu digituin gitu. Aku tuh selalu digituin dan aku nggak tahu itu bener atau enggak, tapi aku di situ momennya lagi semangat belajar. Jadi aku manfaatin. Gitu loh. Jadi mungkin kata orang kayak gimana tapi menurut aku nggak pernah nyesal kok aku memperdalam ilmu ini dalam waktu setahun apalagi sebenarnya dibilang ada nggak mata pelajaran yang berulang? Jujur ada, tapi nggak menyia-nyiakan waktu juga karena kita di SD itu belajar lebih ke manajemen, kalau S1 itu lebih ke hitungan teknis kayak gitu. Jadi ke manajemen itu kan sebenarnya level-level yang ambil kebijakan ya gitu kayak oh ternyata gini ya gitu. Jadi kayak tentang manajemennya tuh gimana sih gitu. Kalau dulu S1 kan lebih kayak gambar IPAL gimana, terus perhitungannya gimana, yang kayak lebih teknis atau lebih kaku lah misalnya aku bilang gitu. Jadi kalau S2-nya itu aku kayak melihat sesuatu tuh lebih luas gitu. Jadi kalau bisa dibilang kalau orang yang suka manajemen seharusnya lebih senang ya kayak gitu. Aku senang kayak gitu. Jadi ya kayak gitu sih teman-teman. Intinya di dalam hidup ini gak ada pilihan yang benar-benar oke, karena itu oke itu tergantung sama masing-masing teman-teman aja kayak gitu loh. Ya mungkin bagi aku ini oke, tapi kalau mungkin Sarah enggak, itu enggak terbaik buatku gitu. Jadi kalau alasanku pribadi, ya aku yang tadi yang pertama, aku lagi semangat semangat belajarnya lagi tinggi. Terus yang kedua, aku melihat kayak, oh dalam waktu 5 tahun aku udah bisa nih S2, cuman ketinggalan setahun kok sama teman-teman yang nggak ngambil S2, ya menurutku lumayan lah gitu, kayak lumayan banget kayak aku udah ya jujur ya aku nambah gelar, terus yang kedua aku nambah ilmu juga, ya nggak apa-apa ketinggalan setahun kerja bareng teman-teman kayak gitu. Terus dibeasiswain lagi gitu loh, dapat beasiswa itu nggak gampang loh, kalian itu cari beasiswa itu persiapannya tuh mahal gitu. Kayak kalau kalian mau ngambil beasiswa apa coba LPDP atau kalau LPDP yang dari luar negeri itu kalian harus bener-bener cekatan gitu. Jadi ya gitu, kalau misalnya dibilang effortless gitu loh. Jadi kalian tinggal fokus ke
ke kuliah aja kayak gitu. Terus apalagi ya? Itu sih yang paling terasa benefitnya gitu yang secara khusus ya, Rifki. Oke, wah, oke. Intinya adalah hemat waktu, hemat biaya, dan semangat yang tinggi menjadi alasan Karugun untuk melanjutkan fast track di Bias. Oke. Nah, berarti kalau Kak Sarah sendiri itu langsung melanjutkan karir ya, Kak ya? Aku langsung kerja. Oke, nah mungkin ini pertanyaan sekaligus juga ya Kak. Kira-kira apa sih yang menjadi tantangan atau rintangan ketika beres lulus dan ketika ingin mencari kerja? Kalau Kak Sarah itu gimana Kak tantangannya pas waktu beres lulus terus pengen berkarir gitu? Kalau aku dulu tuh mikirnya kayak cukup dulu deh kuliahnya, karena aku pengen cari yang benar-benar mau aku dalemin gitu. Sedangkan kayak aku tuh dulu mikirnya kayaknya aku nggak akan kerja Bidang real. di bidang real deh. Bahkan aku awal-awal daftarnya ke e-commerce gitu kan. Kayak orang lagi zamanku waktu itu kekinian bangetnya e-commerce dan kayaknya seru banget gitu. Terus emang nyarinya kayak perkantoran aku maunya. Terus pas pokoknya bukan lapangan gitulah maunya. Tapi gitu deh. Terus habis itu eh waktu beres sidang tuh kan sebenarnya udah mulai apply kan, tapi belum ada yang tembus. Taunya pas pas udah wisuda ada kabar tuh udah boleh masuk, dan itu gimana ya? Lagi waktu lihat lowongannya, oh ya teman-teman jangan takut, kalau lowongan kerja tuh kita punya grup alumni juga, nanti di situ pasti di-share-share gitu kalau kita punya lowongan. Jadi kayak antar alumni tuh pasti nge-share loker-loker buat teman-teman gitu. Terus waktu lulus itu aku juga dapet info dari cutting gitu. Terus pas aku lihat kayak job desk dan syarat-syaratnya tuh kayak wah aku banget gitu bener. Jadi kayak ya udah nggak pikir panjang langsung aku cobain. Terus ya nggak ada kabar ya udah hopeless, cari lagi yang lain. Ternyata besokannya udah ada kabarnya tuh kayak lolos besok langsung masuk ya gini. Terus kayak baru nervous kayak masuk kerja gitu. Kayak kayak baru deg-degannya di situ kayak mikir aduh gimana ya, langsung overthinking kemana-mana gitu. Jadi tantangannya lebih ke aduh nanti gimana ya, aku siap nggak sih, apa yang mau aku kasih ke kantor, kayak nanti aku jadi apa ya, bener nggak ya aku ambil ini gitu. Kayak pas kerja itu kan kayak jadinya kita apa ya, udah bener nggak sih aku ngerjain ini gitu, banyak overthinkingnya gitu. Jadi kalau tantangan aku lebih ke overthinking. Oke, nah jadi itu teman-teman tadi ada beberapa tantangan gitu dari Kasar sendiri masih ngerasa overthinking kira-kira wah layak gak ya gitu. Aku misalkan kerja di sini gitu, sedangkan dulu misalkan kuliah yang nggak sesuai atau gimana gitu ya kayak. Nah kalau dari Karugun sendiri kira-kira tantangan yang dihadapi ketika pasca beres kuliah di PIAS itu pas mau nyari karir itu gimana Kak? Jujur aku termasuk salah satu yang beruntung sih sebenarnya. Kalian tahu nggak apa yang membuat aku kerja langsung? Dapat kerja. Karena Jadi, apa deh? Tebak dulu dong satu orang, Rifki deh. oh oke deh. Mungkin karena relasi. Bisa dibilang gitu, tapi sebelum relasi, aku dapat kerja itu gara-gara tesis. Oh, wow. Menarik. Iya. Gimana tuh, Kak? Nah, kalian mungkin bisa coba aja tapi nggak tahu. Jadi tesis aku itu dia wawancara bareng sama beberapa expert, sama beberapa para ahli. Beberapanya tuh banyak, kalau nggak salah 15 lah gitu kan. Ya mungkin emang lagi beruntung aja sih. Intinya aku tuh awalnya aku tuh kayak ya udahlah, maksudnya
nggak ada kepikiran kayak bakal menawarkan diri atau jasa kayak, "Pak, saya udah lulus, ada yang bisa dibantuin nggak?" Tapi itu bisa caranya. Tapi masalahnya aku pas banget kemarin di-approach-nya sama para ahlinya itu. Dia lagi nanya aku, "Oh, Rugun, kamu udah beres?" "Udah," gitu kan. "Oh, saya ada lagi kerjaan, kamu bisa bantuin saya nggak?" Gitu. Jadi kayak bisa dibilang kayak yang nyelamatin aku tuh sebenarnya tesis aku gitu loh buat kerja, dan tesis aku tuh bahkan memperkenalkan aku sama alumni-alumni, alumni real, alumni TL lah kayak gitu-gitu gitu kan. Ya udah jadi, eee, bener sih kayak nothing tulus. Jadi bahkan aku dapat kerja itu dari tesis, jadi aku ditawarin. Nah kalau ditanya tantangan, jadi gini kan setiap kerja itu pasti tanya deh Sarah, Sarah waktu di PUPR pasti pernah ngelirik-lirik kerjaan lain kan? Nah, pernah nggak Sar? Iya, soalnya aku kontrak kan di situ. Pasti kita nyari yang pasti-pasti aja kan. Nah, Setuju. iya. Setuju, aku tuh kontrak. Nah, aku juga kontrak sebenarnya karena ya bagus lah gitu kan. Kayak kontrak itu enaknya kita ibaratnya kontraknya tuh ibaratnya kalau kita merasa udah nggak cocok, kita masih bisa out. Itulah enaknya out kalau kontrak. Nah, jadi aku juga gitu. Nah, setelah aku lagi coba nih apply. Nah, sebenarnya ya kayak kita tuh bisa juga dibilang nggak selalu nama S2 aku itu selalu terbawa gitu. Jadi ya intinya teman-teman emang harus selalu siap meng-upgrade diri. Misalnya contoh, kalian mau kerja di mana? Misalnya itu meng-upgrade diri ya selain ya mungkin aku masih kalah pengalaman kerja sama teman-teman yang udah duluan kerja gitu kan. Ya udah jadi kayak terus meng-upgrade diri dalam arti ya ikutin sertifikasi atau apa ya, sertifikat yang ada di kurs gitulah di Udemy atau apa, atau di LinkedIn juga banyak. Gitu sih, jadi kalau dibilang tantangannya, aku tuh pernah nyoba sih apply, ada kok aku yang pernah nggak dibalas sama sekali apa-apa, itu bahkan pernah gitu kayak, oh gitu, ada beberapa juga. Kayak gitu sih dari aku, Rifki, tantangannya. Oke, sip. Wah, Kak Rugun, berawal dari tesis hingga big opportunity untuk mendapatkan peluang kerja yang sangat luar biasa. Wah, keren banget Kak Rugun. Oke, kalau dari Kak Sarah sendiri itu gimana Kak? Terkait tadi kan kalau misalkan Kak Rugun itu berkaitan dengan tesisnya nih. Kalau misalkan Kak Sarah waktu apa ya apply ke pekerjaan itu sesuai TA gak Kak? Sesuai real. Iya, maksudnya sesuai dengan TA yang dibahas sama Kak Sarah atau enggak? Misalnya Kak Sarah ngambilnya air bersih gitu, terus Kak Sarah kerja di PU, itu sesuai gak gitu? Enggak, karena aku waktu itu ambil TA-nya melambing. Terus aku emang ngincarnya kantornya, bukan 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 realnya. Terus jadi kayak ya udahlah, masih air minum juga kan salah satu bidang real juga kan. Jadi aku walaupun kerja kantoran, aku masih bisa ikut lihat IPA, ikut komtes, eee, masih bisa dinas-dinas keluar, ngelihat ke bisa dibilang hampir keliling Indonesia karena kerjaan itu, gitu. Oke. Kak Sarah tuh waktu awal karir di PUPR Kak? Iya, aku di PU. Oh, berarti ngambilnya yang pusat Kak? Iya, waktu itu aku keterimanya di Wow. pusat. Oke, wah tertarik ya Kak. Mungkin lain waktu aku boleh kali ya Kak nanya-nanya terkait PUPR ini. Udah Kalau banyak tuh berkenan Kak. yang masuk. Oke. Oke, siap Kak. Oke, nah Kakak, nah mungkin kalau misalkan boleh tahu gitu ya, kalau misal prospek kerja dari bidang real ini sendiri yang dirasain sama Kak Rugun, Kak Sarah, dan melihat teman-teman yang lain, kira-kira itu tuh hampir berapa persen nih yang sesuai sama bidangnya, dan hampir berapa persen sama yang gak sesuai bidangnya. Kalau misalkan best your friend gitu Kak, itu gimana nih? Boleh sharing mungkin ke teman-temannya karena kan mungkin masih ada yang mindset wah kira-kira di bidang lingkungan nih mungkin aku harus kerjanya misalnya di DLHK gitu atau di mana gitu. Oke, dari Kak Sarah Kak boleh. Kayaknya masih
angkatan dari alumni ya, semua kalau dilihat-lihat sih masih lingkungan real, ada di Bappenas, di PUPR, DLHK, kayak yang di luar tuh ada yang jadi marketing, tapi itu udah senior marketing, gitu juga ada, kayak yang nyebrang juga ada, tapi kayak cuma paling nggak nyampe 10% deh kayaknya. Ya nggak sih, Gun? Tapi rata-rata pasti kerjanya di konsultan, di pemerintah, ada yang masuk Pemda juga. Macem-macem sih. Jadi kayak real nggak menutup kerja cuma di bidang real doang. Ya kan, Gun? Iya, bener kok. BTW, Sar, senior marketing siapa ya? Titi. Oh, oke, sorry. Oke. Sorry, Rifki, balik ke kamu dulu. Moderator. Oke. Jadi jawaban Kargun sama nih, kayak Kak Sarah. Iya, jadi aku lihat kayaknya memang berapa persen ya? Kalau bisa diangkain kayaknya 75% kayaknya sesuai dengan real ya gak sih, Sar? Maksudnya kayak di bidang lingkungan, ada nggak ya? Iya. Kayaknya mostly kita masih sesuai real, entah air minum, sanitasi, benar. DLHK. Rata-rata masih baik-baik kok orangnya. Iya. Proyekan dosen, konstruksi gitu, rata-rata kita masih di kita deh. MT, bank. Oh, bawah kita banyaknya bank. Di bank mana tuh, Kak? Jul nggak sih, Jul? Oh ya, Jul ya. Siapa lagi? Banyak macem-macem. Itu si Ocin. Hah? Niko bang. Oh, aku nggak tahu. Bang. Oh, BTW kalau angkatan bawah udah lumayan banyak yang di MT bang ya. Iya. Tapi angkatan kita ke atas masih banyak nih yang sesuai. Iya, kalau di atas banyak. Kalau di 17 kok nggak salah berapa ya di bank? Tapi cuma dikit. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Tapi rata-rata dia real, masih air bersih, sanitasi, sampah, air limbah ada nggak ya? Ada air limbah. Air limbah mah banyak juga sih, Sar. Iya ya, air limbah banyak. Oke, wah itu dia teman-teman nih. Jadi hampir 75% bahwa lulusan real itu ya tetap back to habitatnya gitu di bidang lingkungan itu sendiri gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga nih buat teman-teman kayak mau misalnya kerja di bank ataupun di instansi lainnya yang emang lebih ke pekerja kantoran gitu yang lebih duduk bukan kerja lapangan, itu bisa banget nih teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk bisa kerja sesuai dengan jurusan aja seperti itu. Nah, nih Kak, karena udah udah larut juga, jadi ini satu pertanyaan terakhir yang menutup pada talk show hari ini. Kira-kira aku pengen nanya nih ke Kak Sarah dan Kak Rugun, kira-kira apa sih yang menjadi concern nih Kak Rugun dan Kak Sarah masih menekuni karir yang sekarang sedang dijalani gitu? Apakah itu memang sesuai dengan jurusan ataukah itu emang passion Kargun dan Kasara? Boleh nggak diceritain nih sebagai penutup pertanyaan pada hari ini? Boleh, sekarang dari Kargun terlebih dahulu. Oke. Pertanyaan yang bagus sih, Rifki. Jadi singkat cerita gini sih, teman-teman. Aku mau bilang dulu kalau kita baru lulus itu wajar banget explore. Ya kayak mau sesuai bidang oke, nggak sesuai bidang oke. Mungkin banyak orang yang pertama sesuai bidang tiba-tiba berganti, atau ada juga orang yang di luar tiba-tiba balik. Nah, tapi untuk aku sekarang, kenapa laser aku masih bertahan? Yang pertama karena aku udah punya ilmu yang banyak di situ. Kayak menurutku ilmuku 5 tahun itu masih aku pertahankan. Aku masih idealis. Aku masih mau bergerak di bidang air minum, air bersih bersama, masih mau. Nggak tahu, tiap 2 tahun, kalian setuju nggak kalau orang itu dinamis? Rifki setuju banget Kak, setuju. Dalam arti 5 tahun bisa jadi nggak sih aku ternyata bergerak di bidang, ternyata Rugun udah di bidang, tiba-tiba IT gitu.
Ya udah deh, gak usah IT tapi kayak ya misalnya bank deh yang paling umum gitu. Atau gak usah bank di manajemen manajemen apalah gitu. Nah, menurutku tuh bisa aja gitu. Tapi kalau bisa dibilang aku pengen sih mempertahankan sekarang aku masih pengen mempertahankan idealisku yang tadi karena aku punya ilmu di sini dan gak semua orang ibaratnya aku punya ilmu loh 5 tahun aku belajar ini kayak bisa dibilang aku tuh juga lebih bisa dibayar mahal di sini gitu, ibaratnya gitu. Dan belum tentu orang yang maksudnya sedih, aku pernah internship ada orang dari pertanian misalnya, atau nggak dari pertanian deh, bisa bisa orang lain yang belajar ini, tapi sementara aku yang lebih tahu aku meninggalkan gitu. Jadi untuk sementara aku mencari tempat kerja yang menurutku bayarannya pas buatku dan ilmuku terpakai di situ. Itu sih sebenarnya. Jadi realistis lah bahasanya. Aku tuh kenapa aku cari di situ. Tapi kalau ternyata aku belum menemukan misalnya, aku nggak dapat kerjaan nih di bidang yang aku harapin, masa sih aku nggak makan gara-gara itu gitu kan. Ya itu kenapa orang-orang misalnya cari ke MT di bank kayak gitu ya, mungkin lebih layak bayarannya atau lebih besar peluangnya gitu sih. Jadi untuk sementara aku masih ada rezeki di bidang ini, aku masih punya kerjaan di sini, dan aku masih mempertahankan idealis itu. Gitu ya aku Rifki. Oke, wah keren-keren Kak. Oke. Kalau dari Kak Sarah sendiri, kenapa nih Kak masih bertahan dan masih menekuni? Nggak tahu kenapa ya, kayak pasti nggak tahu kayak jalur langitnya selalu ngarah balik lagi ke sini. Lagi dari awal aku daftarnya e-commerce Shopee. Di Shopee juga aku daftarnya BD. Terus kayak ke bank kayak nggak tembus, justru masuknya ke PUPR air minum. Nah, terus aku sambil di air minum aku juga daftar-daftar lagi ke e-commerce, ke bank, ke konsultan gitu. Nggak tembus, justru masuknya ke Adaro dan BD. Jadi kayak ya udah berarti ini emang jalannya di sini gitu. Kayak kayak percaya jalan langit aja, jalur langit. Iya aku setuju sama Sarah. Iya Kayak Sar. udah dibawanya kemana ya udah gitu. Mm-mm. Kayak udah kecemplung ya udah gitu. Gitu sih lebih ke gitu aku. Oke, sip. Udah nih Kak. Ya udah. Oke, wah. Oke, keren banget ya teman-teman nih. Jadi, sebagai pertanyaan penutup, boleh aku simpulkan. Jadi tadi, kenapa sih gitu dari Karugun dan Kasara masih menekuni di bidang ataupun di karir yang sekarang gitu. Karena dari Karugun sendiri masih pengen mempertahankan keilmuan real yang selama 5 tahun kemarin udah dicapai gitu ya. Dan dari Kasara sendiri karena jalur langit dan emang takdirnya udah di situ gitu, walaupun apply ke e-commerce ataupun kemana ataupun ke bank, tapi tetaplah keilmuan real masih harus tetap dipertahankan. Oke, nah mungkin itu jadi salah satu pelopor kenapa Karugun dan Kasarah masih menekuni di bidang itu sendiri gitu ya kayak gitu. Oke teman-teman, karena sesi talk show pada malam hari ini telah selesai. Nah, tapi untuk menjawab rasa penasaran teman-teman, di sini dari tim panitia menyediakan Slido untuk bertanya. Jadi mungkin sekarang langsung aja Kak masuk ke sesi tanya jawab. Gak apa-apa ya Kak ya? Boleh, Oke. boleh. Oke, sip. Karena tadi udah sharing-sharing juga gitu. Nah, boleh mungkin untuk operator untuk men-share screen gitu ya. Kira-kira pertanyaan apa aja nih yang muncul dari teman-teman di Slido ini. Tapi ini pertanyaannya karena terbatas oleh waktu, jadi mungkin aku bakal pilih juga ya karena setelah aku lihat tadi ada beberapa pertanyaan yang emang udah terjawab gitu ketika tadi aku menanyakan sesuatu kepada Karugun dan Kasara. Oke. Nah, ini Kak, ini paling banyak like dan ini emang dari tadi concern aku untuk membacakan pertanyaannya. Kak, jurusan real sendiri kan masih kurang umum didengar perusahaan. Waktu apply kerja, apakah tetap bidang lulusan real atau TL? Oke, boleh mungkin dari Kak Sarah. Aku bilang real sih, tapi dilanjutkan dengan penjelasan biasanya. Hah, real apaan ya? Gitu. Terus kayak serumpun sama TL, tapi kita lebih domestik. Ya, gitulah jawabannya. Tapi kalau yang dari orang ITB gitu, kita sebut balik ke teknik penyehatan gitu kayak
oh jadi ada lagi gitu. Dia udah tahu biasanya. Cuma pasti jawabnya real sih. Oke, kalau dari Kak Rugun sendiri gimana Kak? Apakah tetap menjawab sesuai jurusan atau ke Oke. tetangga nih Kak? Oke, kayaknya gimana ya? Jujur, sebenarnya aku tuh lebih sering bilang TL sih kalau di luar. Karena kadang kalau aku bilang real tuh kayak mereka nanyain lagi gitu kan. Maksudnya kayak apa sih gitu kan? Karena misalnya nih aku bilang jurusan apa? Real. Ini sama orang yang nggak tahu. Pasti dia bilang itu real itu apa? Pasti aku jelasinnya biar gampang. Itu kayak TL. Nah, tapi kalau misalnya orang yang bukan orang yang familiar dengan dunia perTL-an, aku baru jawab real. Misalnya contoh ada dari IWOS, nanya kan, "Rugun jurusan apa?" "Di real, Pak." "Real itu sama nggak sih dengan TL?" "Oh, ya udah masih sama dengan TL," gitu. Jadi maksudnya sebut aja TL kayak bahasa gitulah gitu. Walaupun aku tahu pasti orang-orang kayak pengen bilang, "TL TL real-real aja sebutnya," gitu ya. Tapi aku mempermudah aja sih biar nggak terlalu ribet ngejelasinnya gitu. Karena memang pernah waktu itu kasusnya kan ada opsi nih, ada opsi-opsi. Opsinya itu nggak ada real, yang ada itu TL. Maksudnya kalau tulisan ketik kan gampang ya, tapi kalau opsi kita milihnya TL aja. Terus nanti waktu itu Pak Cae pernah ngasih menyatakan kalau real itu serumpun dengan TL. Pernah waktu surat pernyataannya. Jadi kalau misalnya mau dipakai buat lamaran, boleh dipakai. Betul, aku nambahin. Aku waktu itu juga sempat CPNS kan. Nah, itu tuh nggak ada kita real. Jadi kita masukinnya TL, tapi dikeluarin surat serumpun dengan TL dan itu lolos administrasi kok dari surat itu. Jadi kita masih nggak tahu ya kalau nanti yang tahun ini katanya akan ada CPNS juga, tapi nggak tahu itu real udah keluar atau belum. Oke, baik. Nah itu teman-teman, jadi intinya teman-teman tim mana? Tim Kasara atau Karugun? Nah boleh dipilih. Kalau aku sendiri adalah sejauh ini ya Kak, aku kalau ditanya jurusan, itu tim Karugun sih, yang bilang TL. Karena orang-orang banyak yang nggak mengenal real, tapi ketika itu ditanya sama teman sendiri, justru ketika aku bilang real, menjadi daya tarik mereka untuk bertanya, itu jurusan apa? Nah gitu, jadi ada opportunity-nya, kita harus jawab yang mana itu tergantung dari siapa nih target yang menanya kepada kita itu, kalau aku sendiri ya Kak gitu. Oke, nah Kak ini menarik nih Kak. Hai Kak Sarah dan Kak Rugun, boleh minta gambaran nggak tentang jobdesk kerjaan Kakak sekarang? Boleh dari Kak Rugun terlebih dahulu nih. Itu pertanyaan yang di atas gak dijawab tuh tadi. Yang mana ya? Belum Kak, ini biar belum. ya. Oke, sorry. Jobdesk, aku singkat aja ya. Singkat cerita, sebenarnya aku tuh konsultannya itu, aku kan konsultan, tapi aku bahkan lebih banyak kerjaan marketing, Sar. Tapi ke marketing di bidang, aku tuh lebih banyak di bidang, bisa dibilang ya, sebenarnya tuh kayak mengarah ke digital marketing, tapi di bidang air limbah dan air limbah gitu. Nah, terus di balik itu karena ini company-ku masih baru di Indonesia, jadi tuh dia orangnya masih dikit. Ya kadang-kadang aku tuh ngebantu di luar job desk-ku tapi tetap dibayar. Nggak, ya namanya juga kantor ya, mana ada istilah gratis lagi gitu. Jadi misalnya kayak ada tamu nih dari luar gitu kan. Tamu dari luar terus aku ikut mendampingi. Misalnya kayak kemarin tuh enaknya di tempat aku tuh itu sih, dia memang kurang terkenal di Indonesia karena baru. Ya tapi kayak, yang datang itu kemarin misalnya aku melayani dari negara Laos nih, mau belajar di Indonesia. Terus aku bawain mereka ke PU, ke Bappenas, ke Paljaya, terus lihat ke lapangannya, terus bahkan ke salah satu kota, misalnya di Solo itu gimana, sama di Depok, terus ngejelasin juga ini sistem pengolahannya gimana, aku bantuin aja sih kayak gitu, bantu ikut mendampingi yang di lapangan, gitu-gitulah. Gitu sih sebenarnya job desk-ku. Digital marketing itu kayak gimana? Sebenarnya aku lebih ke mengkampanyekan tentang reinvented toilet. Guys, sorry banget aku jadi promo karena jadi kan aku tuh kan lagi ada lomba ya. Kemarin tuh aku udah kasih tuh ke Rizal. Rizal ada lomba nih dari FSMA itu tentang ngedesain
ngedesain toilet lah sama pengolahannya. Jadi sayang banget kalau anak-anak real nggak ikutan. Soalnya aku lihat ada sih beberapa anak-anak malah yang arsi kayak gitu. Jadi anak teknik lingkungan harus wajib banget. Kalian jangan kayak nanti kalah gitu. Kalau bisa ya ikutan aja lah dulu gitu. Aku salah satu timnya, bahkan tim intinya. Jadi nanti aku sangat memperhatikan lah adik-adik kelasku. Oke? Aku nitip dong ini pendaftaran lalanya di chat ya nanti ya. Rifki izin. Oke, boleh kan ntar di akhir ya. Oke. Kayak kalau dari Kak Sarah sendiri, boleh nggak Kak nih gambarannya? Oh ya, aku mau nambahin yang Rugun. Yang Rugun juga bisa jalan-jalannya ke luar negeri loh. Kalau aku kan cuma Indonesia doang tuh. Rugun sampai ke Bangkok. Wow. Iya. Aku juga nggak ngerti rezeki anak soleh apa gimana, nggak tahu deh. Iya, bisa dicoba tuh ke yang kayak Rugun juga. Kalau yang sekarang ya. Nah, kalau aku sekarang kan di BD. Itu jadi kerjaanku tuh, aku kan ini baru ya kalau masuk di sini. Dan sekarang tuh perusahaanku lebih concern ke proyek-proyek internal company aku. Dan sekarang jadi kerjaannya tuh kayak real banget. Jadi kita cek gambar, cek dokumen, tapi lebih ke administrasi internal perusahaan gitu. Jadi lebih ke proyekan air minum, wastewater juga ada, cuma nggak sebanyak air bersih sih. Jadi ujung-ujungnya kalau dulu pas masih buka untuk eksternal tuh kita kerjasama sama PDAM. Di Bandung juga ada sama Tirta Wening gitu. Jadi kerjaanku sekarang jadi penguber proyek kali ya disebutnya gitu. Oke, nah ini menarik banget ya gambarannya. Kalau tadi Kak Sarah lebih keliling Indonesia, Kak Rugun bisa keliling luar negeri, terus juga Kak Sarah itu lebih bidangnya real banget gitu ya, kayak misalnya tadi air bersih. Terus kalau Kak Rugun itu air limbah, jadi teman-teman itu tuh udah ada sedikit gambaran ya terkait kerjaan dari Kak Rugun dan Kak Sarah yang sekarang sedang dijalani gitu. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, tadi kan bahas soal pelatihan-pelatihan. Itu pelatihan apa aja? Dan kalau di real itu, kalau ingin mengajukan sertifikasi keahlian, masuknya keahlian apa ya? Boleh nih dari Kak Sarah. Dulu tuh pas lagi angkatanku, ada yang dari, apa ya, kayaknya kerjasama sama PU gitu deh. Jadi kayak ikut bukan matkul, pelatihan itu, terus nanti bisa ngurus jadi SKA. Kalau dulu tuh ada itu, nah kita bisa ambil K3, ahli air minum, ahli lingkungan, gitu-gitu. Kalau teman-teman pas lagi lihat ada infonya, dicoba aja diurus gitu, karena sebenarnya kalau kalian kerja di bidang itu, ngaruh ke fee kalian akhirnya, nambah nambah rate kalian lah. Jadi ada sertifikasi kalian. Kalau untuk yang mau ngambil HSE, rata-rata tuh requirement-nya harus ada surat ahli K3 gitu-gitu. Walaupun kalian fresh grad, itu poin plus banget sih kalau punya sertifikasi. Gitu dari aku. Oke. Kalau itu Kak, kalau aku nanya sedikit, itu tuh pelatihannya berarti kita yang mengajukan sendiri atau gimana Kak? Waktu itu tuh ada di kampus, tapi aku nggak ambil sih. Teman-teman banyak yang ngambil deh waktu itu. Aku nggak sih, Gun? Berarti di kolektif gitu Kak sama Sakti atau kampus? apa ya? Iya, kemarin nggak salah nggak jadi SAR. Waktu itu nggak salah si Ijul nggak salah yang megang ya. Tapi dia Oh iya, ngebilang di Ganesha, dari Ganesha. Iya pokoknya anak TL ngurus. Nah, anak real boleh ikutan. Jadi kayak komunikasi aja, siapa tahu TL bikin lagi. Soalnya tapi setauku udah mulai buka lagi pembuatan SKA. 2 tahun kemarin kan nggak buka tuh. Sekarang oke, buka tapi lagi.
Tapi BTW, Rifki sorry ya motong. Setauku SKA tuh harus punya pengalaman 1 tahun kerja. Tapi kalau yang ini tuh dia jadi kayak surat pengantarnya gitu. Oh, oke. Kayaknya Jadi dia bukan yang katanya jalur khususnya bikin SKA. Tapi Hmm. Izul dapet kok akhirnya. Kayak Hmm. surat apanya gitu. Hmm. Coba ditanya-tanya aja sama anak TL. Biasanya yang punya acara besar gitu kan TL. Kita belum. Oke. Nah itu teman-teman ya. Mungkin sedikit menjawab juga tadi dari Kak Sarah. Dari Kak Rugun ada tambahan Kak? Oh, kalau dari aku paling yang tadi sih apa namanya? Bener yang kata Sarah, kalau teman-teman mau kerja di mana dulu, tapi kalau ingin memperbesar peluang kerja, HSE itu K3, kalau enggak rata-rata ada juga itu ISO berapa ya, 1400 atau apa gitu tentang manajemen sistem manajemen environment ya kayak gitulah, sistem manajemen lingkungan kayak gitu. Terus SKA setauku dia harus pengalaman 1 tahun minimal. Nah, kalau teman-teman punya itu, wah itu lebih menjual sih sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman mau kerja di bidang lingkungan tetap dan di konsultan lebih tepatnya gitu sih. Oke, wah belum terbayang ya kalau dari aku pribadi sih tadi pelatihannya gitu. Tapi mungkin nanti seiring berjalannya waktu kita bakal tahu gitu ya. Ternyata apa Oh yang iya. dibilang sama Kak Rugun dan Kak Sarah mungkin bisa terbayang nih nanti. Oh iya, dulu juga kita kan ada kerja sama pipa apa sih, Gun? Iya, Ya aku kan? tuh Nah, itu juga ada kambing gitu ya. sertifikatnya itu lumayan. Mm-mm. Kalian Betul. cari channel yang kalian mau cari aja, misalkan ke air minum. Coba-coba aja tanya ke PDAM, ada pelatihan apa enggak yang bisa kita kerjasama. Tuh. Iya, bener. Kalau di Kak, PU kayak kalau air minum tuh sebenarnya PU tuh punya Balai Teknologi Air Minum. Aku sih waktu itu aku kurang tahu ya itu untuk umum atau enggak, cuma dia bisa buka untuk pelatihan. Nah, itu aku juga kurang tahu ya dia bisa buat umum atau enggak, tapi di situ tuh sering dibuka pelatihan air minum gitu untuk komtes, untuk ya rata-rata sih untuk komtes IPA gitu dia ada pelatihannya. Coba nanti cari-cari infonya ya. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak atas informasinya gitu ya. Nah, sekarang ini ada pertanyaan masing-masing untuk Kak Rugun terlebih dahulu. Kak Rugun tadi dapat kerja dari tesis. Kalau boleh tahu tesisnya Kak Rugun gambarannya kayak gimana dan topiknya apa ya Kak? Aku topiknya bidangnya air limbah tentang KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, jadi judulnya itu kayak kelayakan pengadaan eh, pengadaan pengelolaan air limbah atau fecal sludge management dengan sistem KPBU atau Public Private Partnership gitu sih. Jadi enak kan, maksudnya judulnya itu nggak hitung-hitungan banget, kayak lebih ke manajemen, kayak ini tuh layak atau enggak gitu, Bu. Gitu-gitu aja sih. eh apa namanya tesis aku. Oke, berarti tentang air limbah ya Kak ya? Iya, tentang KPBU. Kamu belum familiar ya? Iya Kamu Kak, nangkep belum. limbah doang. Air limbah tuh kayak, aduh, ketika di kelas pun banyak istilah-istilah yang emang belum familiar gitu Kak. Oke. Nah, sekarang pertanyaan personal untuk Kak Sarah. Kak Sarah di PUPR itu PNS kah atau gimana? Dan apakah di PUPR itu nggak harus PNS? Boleh di Kak. Aku bukan, kalau aku PNS aku nggak akan keluar di sekarang. Soal boleh. Nah, waktu aku masuk tuh masih gencar banget dicari konsultan individu. Sekarang juga kayaknya masih, cuma kan yang menteri siapa ya yang ngeluarin kalau di pemerintahan nggak boleh ada pegawai kontrak gitu. Nah, itu antara beberapa tahun ke depan, nggak tahu nanti ganti menteri akan diterapkan itu, nggak tahu nggak akan, pegawai kontraknya tuh justru nggak ada, gitu. Jadi kayak sekarang-sekarang sih masih boleh
kontrak ya, jadi kayak outsource gitu jatuhnya. Tapi eee, walaupun kita kontrak gitu tuh kayak peluang yang kita punya dengan PNS tuh sama besarnya dan kita juga tetap dikasih tanggung jawab besar juga di situ. Jadi walaupun, kontrak nggak perlu minder sih, gitu. Oke. Kalau Kak Sarah itu udah kerja di PUPR berapa lama, Kak? 26 bulan kemarin. Oh, oke. Berarti 2 tahun lebih ya, Kak? Ya? Mhm. Oke. Kalau Kak Rugun, Kak, udah berapa lama, Kak, kerja tadi di bidang air limbah? Aku nih baru lulus nih di Agustus kemarin. Aku berarti 6 bulan. Oh, oke. Baru 1 semester gitu ya, teman-teman nih. Oke. Nah, Oke. oke, ini sebagai penutup dari pertanyaan pada malam hari ini mungkin bisa jadi target juga nih buat angkatan 2020 gitu untuk mencari tempat KP. Kak, apakah memungkinkan instansinya membuka kesempatan KP untuk anak Kriol? Oke, boleh Kak Rugun terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya, lanjut ke Kak Sarah. Kalau di aku sih ajuin aja dulu gitu kan. Nanti aku bisa tanyain ke atasanku gitu. Kayak tapi kalau mau yang pasti aku di bidang air limbah sih, lebih ke reinvented toilet namanya. Reinvented toilet itu kayak toilet yang kemarin digencar-gencarkan sama si Bill Gates. Jadi kayak airnya tuh dari toilet langsung didaur ulang, jadi flushing water. Terus habis itu padatannya kalau bisa langsung jadi harapannya sih pengen jadi soil conditioner ya gitu. Tapi terlalu mahal. Jadi ya udah gimana kalau kita lanjut ke pasar. Pasarnya tuh di ini yang jual pupuk gitu loh kayak jadi kita masih banyak sebenarnya research kali ya gitu. Tapi diajuin aja dulu gitu kalau misalnya ada karena yang buat keputusan bukan aku, tapi si atasan gitu ya. Gitu sih dari aku yang tadi yang mau apa namanya yang mau KP air limbah. Oke, nah bisa banget ya teman-teman. Jadi dicoba aja. Nanti mungkin dari Karugun boleh gitu ya untuk make share kembali apakah membuka lowongan untuk KP atau tidak. Oke. Kalau Kak Sarah sendiri gimana nih Kak? Aku sih kurang tahu ya, soalnya aku kan baru juga di sini. Kayak di sini sih belum lihat ada internship. Terus biasanya requirement-nya itu justru kan fresh, udah bergelar gitu. Jadi aku nggak tahu, tapi dicoba aja nanti kayak kirim email ke Adaronya lewat websitenya. Di websitenya aku pernah lihat deh, kayaknya ada intern gitu deh. Rajin-rajin buka website karir company-company gitu aja. Gitu Oke. aja aku nggak tahu. Oke, baik Kak. Nah, itu teman-teman ya, mungkin tidak salahnya untuk kita mencari tahu terlebih dahulu, terus juga mencobanya, siapa tahu nih gitu kan. Karena kesempatan dan peluang sebetulnya di mana aja ya teman-teman gitu. Oke nih teman-teman, karena tadi pertanyaan terakhir dan menutup perjumpaan talk show pada malam hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang telah antusias dan mohon maaf masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Karena tadi sebetulnya ketika aku baca ada pertanyaan-pertanyaan yang emang udah aku ajuin dan terjawab juga pada sesi talk show sebelumnya gitu. Oke, nah sekali lagi nih untuk Karugun dan Kasara, terima kasih telah memberikan ilmu serta informasi untuk kita sebagai mahasiswa real gitu ya, dan bisa terbayang ketika di kuliahan itu seperti apa dan pasca nanti setelah kuliah itu seperti apa. Nah, karena Karugun dan Kasara telah uh, bersedia gitu ya untuk menjadi narasumber pada KML Talk, dari panitia ada sedikit penghargaan yang ingin diberikan kepada Karugun dan Kasara. Jadi ini mungkin ada apresiasi gitu ya sedikit Kak, walaupun acaranya online tidak menutup kemungkinan juga teman-teman untuk bisa mendapatkan insight serta informasi-informasi terkait dunia kerja ataupun dunia perkuliahan.
Nah, langsung saja nih aku mengundang Kak Uli sebagai Ketua Himpunan untuk memberikan apresiasi kepada narasumber, yaitu kepada Kak Sarah dan Kak Rugun. Boleh nih Kak Uli untuk mungkin ucapan ataupun sekaligus foto bersama nih Kak. Oke. Ya, makasih ya Kak untuk selama 2 jam lah ya kita udah ngobrol-ngobrol talk show. Jadi tahu banget terkait pengalaman kakak-kakak sekalian selama di Real, di KMIL, dan juga pengalaman kakak-kakak pas udah masuk dunia kerja gitu. Jujur untuk aku sendiri sebagai mahasiswa tingkat akhir itu sangat insightful sih Kak sejujurnya. Dan aku juga termasuk salah satu mahasiswa Real yang memang tertarik untuk lanjut karirnya di sejalan sama Realnya juga gitu. Jadi mungkin aku mau ngucapin terima kasih banyak karena kakak-kakak udah ngeluangin waktunya ya. Padahal besok tuh hari Sabtu yang harusnya kakak-kakak bisa istirahat gitu. Oke, seru banget tadi Kak udah ngedengerin talk show-nya. Kasih. Sama-sama. Yuli ini siapa ya? Aku tadi kita belum kenalan nggak sih? Belum kan, Sar? Iya, kita belum kenalan Kak sebenarnya. Keren banget Kahimnya cewek. Iya, aku ketua himpunannya Kak di tahun ini, kawasan ini. Dibilang kayak ketua himpunan, tapi nggak disebutin Uli. Aku kayak skip gitu, sorry ya. Iya, Kak, nggak apa-apa. Rugun juga bukannya, Rugun ini Nawa ya? Iya. BTW kalian nggak penasaran ya mau kerja di mana? Kok tadi aku nggak ditanyain sama si Rifki? Rifki mana? Rifki Nggak lagi. sih tadi? Oke. Halo Kak. Oh ya udah, lanjut, sorry. Nah, mungkin boleh langsung aja nih untuk operator untuk memberikan sertifikat kepada Kak Rugun dan melakukan sesi foto bersama. Kasih ya teman-teman semuanya, senang sharing sama kalian. Kalau Oke, kalian ada sebelumnya pertanyaan, cecep aja. Ya kan, Sar? Japri aja. Lewat IG, WA boleh. DM dulu baru WA. Terserah. Udah stepnya tuh, Sarah tuh. Oke, untuk Kak Rugun dan juga Kak Uli boleh untuk dokumentasi dulu sebentar ya Kak untuk penyerahan sertifikat. Siap. Boleh nih Kak disiapin yang gayanya paling kece deh biar cantik. Oke Kak, siap-siap ya Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mantap. Mantap. Terima kasih teman-teman. Thank you, Kak. Oke, selanjutnya buat Kak Sarah dan juga Kak Uli penyerahan sertifikat. Siapin lagi ya Kak gayanya. Maaf banget Hinya, aku tadi pulang kantor belum mandi. Gak masalah Kak, masih cantik kok Kak, aman. Aduh. Oke, siap ya Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke deh. Terima kasih Kak Uli, Kak Rugun, dan Kak Sarah. Makasih ya kalian semua. Kalau ada pertanyaan, tanya aja. Ya, tanyain ya, jangan sungkain sama kating-katingnya. Oke, baik. Wah, oke. Makasih banyak Kak Uli telah memberikan apresiasi kepada narasumber pada malam hari ini. Nah, teman-teman, aku izin mengingatkan, jangan lupa juga untuk mengisi feedback dan evaluasi gitu ya dari kegiatan pada KML Talk. Siapa tahu nanti kedepannya bisa lebih menarik lagi gitu, bisa ada requestan khusus nih dari teman-teman. Jadi jangan lupa untuk mengisi feedback dan form evaluasi. Nah, mungkin nanti panitia boleh mengirimkan gitu ya di link chatnya atau enggak di grup gitu. Dan sekali lagi nih, aku ucapkan terima kasih untuk Kak Sarah dan Kak Rugun telah menyempatkan hadir dan bersedia juga untuk menjadi narasumber pada KML Talks. Semoga ilmu yang diberikan Kak Sarah dan Kak Rugun juga bisa bermanfaat, terutama buat aku dan umumnya buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Sekali lagi mungkin sebagai closing statement, boleh nih dari Kak Sarah ataupun Kak Rugun sebelum menutup perjumpaan pada malam hari ini. Boleh nih Kak. Sarah dulu kali ya. Oh yaudah.
Dari aku ya. Jadi teman-teman di sini, menurut aku kalau kalian clueless atau nggak tahu, it's okay banget. Bahkan kayaknya bahkan di umuranku aku juga kadang masih mempertanyakan kok kayak aku tuh mau di mana sih sebenarnya, dan itu wajar gitu ya. Ya menurutku selagi masih mahasiswa ya explore lah diri kalian sebanyak-banyaknya, pelajarin di real ini kalian cocok nggak sih? Kalau cocok lanjutkan, kalau enggak sampai yakinlah sama dirinya sendiri, dan jangan lupa keep kontak sama kating-katingnya kayak gitu. Satu lagi, jangan lupa ya ikutin lomba FSMA, nanti kalian kalian harus ikutan karena kalian dari real gitu. Masa sih yang ikutan nggak ada dari real gitu loh. Jadi aku akan buat di ini ya, dia apa namanya? Aduh sorry banget di sini. Nanti Uli ikutan ya, ajak teman-temannya. Oke deh, aku udah bikin di chat ya guys ya. Kalau kalian mau ikutan boleh daftar aja. Itu dari aku Rifki, lanjut ke Sarah. Oke, silakan dilanjut ke Kak Sarah. Apa ya, udah sama kayak Rugun. Pokoknya semangat terus. Semoga jangan menutup diri, explore aja. Tetap nanti kalau udah mau nyari kerja, apply kemanapun. Terus kalau cutting yang nge-share, dicoba aja. Soalnya aku dua-duanya itu karena info dari cutting juga aku kerja sekarang. Jadi kayak dicoba-coba terus aja, guys. Oke, baik. Aku tadi ngomong kameranya hidup kan ya? Hidup tapi tiba-tiba mati. Oh ya udah, sorry, kepencet berarti. Oke. Oke Kak, baik. Nah itu dia teman-teman closing statement dari Kak Ruben dan Kak Sarah. Sekali lagi terima kasih nih buat teman-teman yang telah hadir pada KML Talks pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Dan akhir kata, aku sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan aku tutup dengan mengucap hamdal bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara KML Talk pada hari ini resmi ditutup. Aku Rifki sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, dan terima kasih juga untuk Kak Rugun dan Kak Sarah. Sama-sama. Terima kasih kembali ya. Kalian kalau nge-post itu nge-tag dong biar kita notice ya kan, Sar. Maksudnya kayak sayang gitu loh tadi. Tapi apa? Tadi aku kayak Zoom ini aku kirim ke angkatan biar teman-temannya Sarah ngelihat Sarah gitu. Ruben belum nyanyi. Udah. Enggak, pokoknya aku nitip aja kalau misalkan nge-post nge-tag biar kita aware juga. Aku baru lihat ini bahkan ada kalian bikin ini dan aku tuh baru tahu sekarang. Sorry ya. Aduh nggak kelihatan ya. Harus nge-follow kelihatan Kak. di Instagram. Tahunnya Kak Emil minggu depan. Aku tuh baru lihat kayak nggak notice. Harus notice gak? Notice aku lihat. Doang. Oke, sorry. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih banyak semuanya. Selamat ulang tahun ya Kak Emil minggu depan. Cie. Wah, keren. Bye-bye aku Liv. Terima kasih banyak Kak.